warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, ibu bapak semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Dan kepada Dr. Aisyah Dahlan, CHT, CM, NLP yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi materi di acara Kamana ini. Baik, malam ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh narasumber yaitu Dr. Aisyah Dahlan. Mohon Dr. Aisyah Dahlan bisa di-unmute. Ya, 1, 2, terdengar suaranya, Nak? Ya, terdengar. Alhamdulillah, Masya Allah. Duh, senang ya kita bisa ketemu walaupun masih virtual ya. Iya. Iya, Aira ada di mana ini, Nak? Posisi ada di rumah. Di rumah? Di Bandung? Iya, di Bandung. Alhamdulillah. Ya Allah, Bandung, Jakarta jadi deket banget ini lewat monitor. Ini juga yang hadir tuh, ada Mbak Nana di Salatiga, ada Mbak Meta di Purwokerto, ada Mbak Ayu di Palembang. Oh, banyak banget. Ya, ini se-Indonesia kayaknya ya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ada yang dari Jonggol, itu Mbak Indriani Fauzia. Seru banget, ya Allah. Iya. Nah, ini Kamana Milenial sudah manggung yang berapa kali ini? Ini masuk ke 2 kali. Alhamdulillah, selamat ya, Nak ya. Ada kajian Kamana Milenial. Aduh, Bu Aisyah, aku tuh senang banget. Jadi nanti rasanya ada Kang Ipe ini, Kang Ipe Junior ya, Teh Lilis ya, dan Bu Isya ya, ya Allah. Senang, Alhamdulillah. Insya Allah malam ini kita ngobrol-ngobrol ya. Tapi nanti Bu Aisyah nggak mau sendiri ngomongnya nih. Siap, Bu. Aira temenin. Kan ya, nggak kalau sendiri kayak didengar ini di radio aja, radio nasional. Kalau kita berdua tektok-tektokan kayak radio swasta gitu. Iya. Mangga, Nak, gimana kita enaknya ngobrol-ngobrolnya nih? Mangga, silakan. Mau gimana? Baik, Bu Dokter, ya, ini Aira enggak sendiri karena Aira didampingi oleh Ibu Aira. Nah, Mungkin Dokter Aisyah udah tahu ini Ibu Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Aira. Kita memang sudah ditakdirkan banyak anaknya ya, Bu Isa. Ya Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Seneng, ini udah lama juga Bu, aku nggak ketemu Bu Isya nih. Aduh, iya benar udah lama sekali sejak pandemi ya kita nggak ketemu ya. Ya Allah, ya Rabb. Alhamdulillah. Terima kasih Dokter Aisyah sudah hadir di sini dan memenuhi undangannya Aira. Saya sih sebenarnya di sini tadinya cuma mau nonton, tapi tiba-tiba dipanggil sama Aira. Aira nih pengen nonton nggak sah. Iya, karena Aira ini kan benar-benar usia milenial nih, bisa. Jadi Aira lahir tahun berapa, Nak? 2004. Oh, 2004. Bu Aisyah sama Bu Isya 2004 udah ngurus narkoba. Iya benar. Dia masih ini ya, masih bayi. Ya, Masya Allah. Benar-benar milenial. Iya, 2004 kita masih ngurus narkoba ya sampai sekarang. Nggak berhenti. Alhamdulillah. Iya. Gimana nih Aira? Sudah tentang watak ya malam ini ya. Sudah senang ya udah ketemu Mbak Bu Isa ya, sudah terpenuhi nih Aira. Ya biasanya kan cuma YouTube gitu. Sekarang alhamdulillah bisa ngobrol langsung dengan Dokter Aisyah. Wah. Aku yang bersyukur banget bisa ketemu Aira, bisa ketemu Bu Isya, terus dari jauh juga sudah lihat ini panggilnya kalau sama Teh Lilis Bunda, Mama, Umi, Umi Lilis, Masya Allah. Umi Lilis masih cocok dipanggilnya Teteh. Alhamdulillah. Ya betul. Alhamdulillah. Ya, gimana malam ini kita asiknya ngobrolnya, gayanya gimana? Mangga, nanti aku ikutin.
Gaya milenial. Baik, mungkin sebelum masuk materi, Aira mau nanya nih dok. Kan sekarang tuh kan temanya bahagia dengan mengenal watak. Ya, betul. Nah, maksud dari bahagia kita mengenal watak itu apa gitu? Maksudnya kayak apa yang membuat kita bahagia saat kita belajar tentang watak gitu? Ya, jadi ini ada dua kata nih, bahagia sama watak ya. Nah, kalau kita bicara bahagia itu adalah ada perasaan dan pikiran yang intinya ya bersyukur. Ya, bersyukur. Jadi orang bersyukur itulah orang bahagia dan orang bahagia itulah orang bersyukur. Nah, watak ini adalah satu anugerah Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada setiap manusia. Ya, dan itu dibawa sejak dalam rahim ibu. Ya, jadi waktu kita janin itu teh sudah ada wataknya. Kenapa? Karena watak itu turunan, ya, diturunkan lewat kromosom. Ya, nah kalau kita tahu tentang watak kita, itu kita ibarat tahu tentang kita ini ya punya hasrat, kemudian punya bahan dasar yang bagaimana. Ya, karena watak ini sesungguhnya Allah berikan itu ada kekuatan dan ada kelemahan. Sehingga kalau kita tahu, oh saya ini jenis wataknya yang jenis A misalnya. Terus tahu juga kekuatannya 1, 2, 3, 4, 5 dan kelemahannya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, karena tahu, maka kita bisa ya mengupgrade atau kita bisa ya terus untuk memunculkan watak kita yang kekuatan dan bisa mengatasi yang kelemahan. Karena dengan kita bisa mengatasi yang kelemahan ya, kita hidupnya jadi lebih nyaman, lebih enak ya. Dan enaknya lagi kalau kita tahu watak orang-orang lain di sekitar kita, ini jadinya kita bisa berinteraksi secara harmonis istilahnya gitu. Ya, karena mengenal watak ini adalah cara sederhana ya, ini metode atau teknologi sederhana untuk kita bisa ya mengenali diri, mengenali sekeliling dan akhirnya kita bisa berkomunikasi yang asik gitu. Ya, itulah namanya bahagia dengan mengenal watak. Ya, kurang lebih kayak gitu, Nak. Kalau dari watak dengan karakter itu sama ataukah ada perbedaannya gitu? Ada bedanya. Watak itu ibarat bahan dasar. Karakter itu adalah ya pembentukan dari watak. Jadi kalau misalnya nih kayu, misalnya besi, plastik, ya itu diibaratkan watak atau batu gitu ya. Nah, kita mau membentuk karakter meja. Nah, itu ya goalnya adalah membentuk karakter meja. Dengan kita tahu bahan dasarnya apa atau wataknya apa, kita bisa pilih peralatannya, pilih gergajinya. Kalau bahan dasarnya kayu, mau dibikin karakter meja, karakter mejanya yang gimana? Oh, yang segi 4 itu namanya karakter meja lagi, karakter yang lebih detailnya segi 4. Maka kita karena tahu bahannya kayu, itu wataknya kayu, kita tahu ya gergajinya yang khusus kayu, pakunya yang khusus kayu gitu kan ya, lemnya yang khusus kayu. Karena kalau misalnya nih kita nggak tahu bahan dasarnya, terus mau bikin satu karakter, mau bikin karakter meja, nanti kita ya sulit untuk menentukan alat-alatnya. Bahan dasarnya batu, tapi kita tidak mengenali batu, serat batunya, tidak mengenali ya kekurangan batu yang mau kita ukir karena karakter itu berasal dari bahasa Latin yaitu carasso, artinya to mark, mengukir. Ya, yang diukir apa? Yang diukir bahan dasar. Bahan dasar ini watak. Ya, nah kalau kita tahu batu ini kekuatannya, kelemahannya, terus mau bikin meja misalnya ya, nah jadi kita bisa pakai gergaji untuk batu gitu. Kalau kita salah pakai gergaji, salah pakai paku, misalnya pakai paku untuk bahan dasar plastik, maka si batu ini mau dibikin atau diukir jadi meja bisa aja tapi lama banget, ya. Atau kebalikannya, ya bahan dasarnya plastik, kita pakai peralatan
atau istilah kalau istilah sekarang bilangnya tools ya, toolsnya atau peralatannya itu gergaji yang untuk batu, akhirnya si plastik ini mau jadi meja, meja jadi juga cuman compang-camping, atau meja itu banyak lukanya karena terlalu kuat toolsnya atau peralatannya yang harusnya untuk batu, ini dikenakan untuk plastik. Jadi sih gitu. Artinya misalnya gini, ada anak ya dengan watak yang watak damai. Kemudian orang tuanya selalu mengajarkan dia dengan hal-hal yang selalu harus keras, harus cepat, harus bisa juga, tapi dia penuh kesedihan waktu dia menjadi orang yang cepat tadi gitu ya. Jadi penuh luka itu istilahnya. Nah, inilah jadi karakter ini mengukir watak ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau watak itu sendiri kan ada positif, ada negatif. Nah, kalau negatifnya itu bisakah diganti atau maksudnya diperbaiki atau pasti itu akan tertanam? Iya, kita istilahkannya bukan positif negatif karena lebih tepatnya kekuatan dan kelemahan. Karena kalau positif negatif suka rancu, apalagi sekarang istilah positif negatif, ada hal-hal kalau kita positif ya malah serem, ada hal-hal kalau negatif malah seneng. Contohnya apa? Tes swab PCR positif, takut kita malah. Swab antigen negatif, kita senang gitu ya. Jadi kita istilahkannya kekuatan dan kelemahan ya. Nah, itu tetap ada di otak, nggak bisa hilang. Hanya dengan kita tahu gitu ya. Jadi kita bisa mengurangi kelemahannya gitu. Dan kekuatannya bisa terus dipakai, bahkan bisa terus dibentuk, bahkan bisa terus diasah gitu. Ya, jadi tetap ada di otak. Soalnya dia ada di otak sih, Nak. Ada di otak programnya, terutama di tengah sini deh. Coba Aira pegang ya. Ini kan puncaknya kepala. Nah, ini agak ke belakang gini. Gimana sih, kelihatan nggak ya? Nah, gitu. Kelihatan nggak? Ya, ini kelihatan ya. Ya, ini spotlightnya ada nggak? Soalnya aku lihatnya kecil-kecil soalnya kan gini. Nah, di sini. Nah, itu di situ ada watak kita. Di situ ada kekuatan dan kelemahan. Ya, Bu Aisyah sih selalu ya ngajarin teman-teman gitu sambil ini tapi ini beneran ya. Jadi kalau ini sini kelihatan ya, nah bagian sini ya teman-teman ya, Bapak Ibu ya teman-teman. Nah ini ternyata teman-temannya Aira nggak cuma anak milenial aja nih Bapak Ibu juga ikutan nampaknya malam ini saya lihat. Nah, ini diusap-usap kadang-kadangnya kalau watak kita yang keluar lagi watak kelemahan, kita bacain salawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad gitu ya. Nanti insya Allah kelemahannya bisa dikurangin tuh, mantap tuh kita dengan salawat. Sini nih, persis di sini. Nah, di situ ya. Oh ya, ada yang dari Singapura. Wah, ini pas lagi buka chat yang dari Singapura kebaca nih ya. Masya Allah, alhamdulillah. Iya. Oke. Kalau watak itu ada jenis-jenisnya nggak? Gitu. Ada. Ada. Ada jenisnya. Ada. Dia terdiri dari 4 jenis dasar. Ya. Nah, sebetulnya gini, istilah pembagian watak itu banyak banget. Ya, artinya ada banyak ahli menamakan watak berbeda-beda, tetapi sesungguhnya dia dibagi 4 dasar. Nah, sekarang yang biasa mungkin teman-teman belajar watak bersama Bu Aisyah gitu ya, atau sering juga lihat cara-cara mengenali watak yang populer, itu ada istilah koleris, melankolis, sanguinis, plekmatis. Pernah dengar nggak? Nah, istilah koleris, sanguinis, plekmatis, dan melankolis ada 4 ya, koleris, sanguinis, melankolis, plekmatis. Nah ini pertama kali istilah ini muncul itu mau tahu nak tahun berapa? Tahun 300 sebelum Masehi. 300 tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam lahir. Pertama kali yang memunculkan ada orang yang namanya Hippocrates. Nah, Hippocrates kalau di dunia kedokteran dia dianggap sebagai bapak kedokteran dunia. Hippocrates. Tapi kalau di kedokteran Muslim itu yang dianggap bapak kedokteran itu Avicenna atau Ibnu Sina. Ya, nah jadi udah lama. Ya, watak itu dipelajarinya sudah lama. Nah, hanya teori waktu Hippocrates ya, dia melihat kok ada orang walaupun banyak beragam-ragam wajahnya, tapi pas dia mengobserv atau meriset kok ada empat jenis ya dasar temperamen katanya.
Jadi kata Hippocrates gitu. Jadi dia mengatakan ada yang koleris, ada yang melankolis, ada yang pragmatis, ada yang sanguinis. Seperti itu. Ya, nah, dan itulah mulai disitulah orang-orang saat itu ya di Yunani sana ya, di Latin sana itu sudah mulai mengenal watak orang, tapi dianggapnya itu sesuatu yang istilahnya temperamen. Temperamen. Jadi ada kaitannya watak dengan emosi, makanya istilahnya temperamen. Nah, kemudian terus berkembang terus ya sampai nanti ada satu masa lagi ada teori ya. Sebenarnya banyak teori wataknya, tapi yang Bu Aisyah senang munculkan itu adalah teorinya dari Galen. Nah, kalau Galen ini sesudah Masehi itu sekitar 147 tahun setelah Masehi. Nah, kata Galen gini, watak itu ya itu karena ya bahan-bahan dasar di dalam tubuh ada yang beda-beda, kata Galen ya. Ada yang darahnya banyak gitu, ada yang lendirnya banyak gitu, ada yang empedu kuningnya banyak, empedu merahnya banyak, katanya gitu ya. Nah, tapi pada abad ke-18, 1800-an tahun itu ya, setelah Masehi ya, abad 18 ya, setelah ditemukan teori genetika, ya ternyata watak itu bukan karena komposisi zat kimia. Jadi watak itu genetik, itu dibawa turunan gitu. Sebagaimana jenis mata, hidung, bibir gitu ya, kulit dan sebagainya. Ya, Aira orang bilang ya mirip Umi atau mirip ayah? Mirip Umi. Mirip Umi, ya. Yang bagian mana yang paling mirip Umi? Semuanya. Malah ada yang bilang Aira sama Umi itu adik kakak. Masya Allah. Ya, nah itu dibawa oleh kromosom. Ya, pernah lihat kromosom nggak? Bu Aisyah kasih lihat di gambarnya boleh nggak? Sekalian, jadi kita ngobrol sambil lihat gambar kromosom, oh ya. Nah, jadi ada namanya kromosom, ya. Ibu Aisyah share screen boleh ya? Nanti Boleh di ya, share aja. kita ngobrol, nanti kita ngobrol lagi, kita share lagi, ngobrol lagi, gayanya gitu aja ya. Supaya kita apa namanya? Sebentar ya. Supaya nanti lebih nyaman ngobrolnya. Nah, ini sebentar. Belum kelihatan ya? Belum. Belum ya? Sebentar. Ini maklum, ini kita generasi generasi X, makainya masih juga belum belum canggih. Iya, kelihatan nggak? Iya. Nah, ini namanya kromosom. Ya, di dalamnya ya ini ada namanya benang-benang kromatid. Benang-benang ini menempel DNA ya atau DNA. Dalam DNA ada gen. Nah, dalam gen-gen di sini itu membawa jenis informasi biologis, informasi tentang siapa? Tentang yang diturunkan dari ayah bunda kita, juga kakek nenek, kemudian buyut-buyut ke atas sampai dihitungnya 7 ke atas. Jadi misalnya Aira nih, ya Umi sama Ayah tuh ya itu leluhur tingkat 1. Nanti lagi di atasnya Umi Ayah kan ada bapak ibu masing-masing, leluhur tingkat 2. Di atasnya lagi ada bapak yang leluhur tingkat 3, 4 sampai 7. Itu ada di dalam kromosom. Nah, ini nanti bukan hanya membawa jenis-jenis wajah atau jenis hidung, kulit dan sebagainya. Di sini juga ada jenis watak. Jenis watak dan bakat. Jenis watak dan bakat, ya. Nah, inilah nanti nih misalnya matanya Aira ya, mungkin kata orang mirip Umi, tapi mungkin ujungnya mirip ayah ya, di tengahnya mirip Umi, mungkin agak ke dalamnya itu antara bulu mata dan sebagainya itu mungkin mirip Mbah Buyut gitu ya. Kalau orang Sunda tuh ngomong Mbah Buyut ya, apa ya namanya? Iya, jadi itu seperti itu ya. Nah, watak juga begitu. Watak juga ya, ini bisa misalnya nih, aku kok nggak kayak ayah sama umi ya, aku kayak siapa ya, oh barangkali kayak kakek, kayak nenek gitu. Ya, itu watak. Nanti kalau sudah ya, sudah nanti berpadu kromosom ini menjadi seorang manusia, maka nanti jenis watak itu disimpannya di otak. Nah, jadi watak disimpan di otak. Nah, kita lihat gambarnya ya. Nah, ini.
Biasanya disimpannya di otak besar. Otak besar ini terbagi 2, belahan kanan, belahan kiri. Nanti setiap belahan terbagi 4. 1, 2, 3, 4. Ini enten ya, ini masih pakai bahasa Latin karena ini kesepakatannya begini. Nah, memangnya di otak ada apa ini nih kayak gini? Ini namanya neuron. Banyak banget, miliaran, 100 miliar. Ya, kalau ini otak kecil untuk keseimbangan. Di daerah sini tadi yang kita pegang tadi tuh, yang Bu Aisyah bilang, ayo pegang otaknya gitu. Nah tadi di sini neuron-neuron ini yang bertebaran di sini, itu isinya adalah jenis watak. Jenis watak. Dengan apa? Berikut kelemahan ya dan kekuatan. Masya Allah. Ya. Oh, jadi dari lahir itu kita sudah ada jenis wataknya dan kekuatan dan kelemahannya di sini. Dan nggak bisa hilang itu, Nak. Nggak bisa hilang, ada di situ permanen. Permanen. Yang nanti mau kita lakukan adalah kenali dia. Kenali jenisnya, kenali kekuatan kelemahannya, ya. Kemudian kita ya mencoba belajar mengatasi kelemahan atau kekurangannya ini, ya. Dengan cara apa? Belajar. Sehingga apa? Sehingga nanti pelajaran-pelajaran yang kita pelajari lewat mata, lewat telinga, lewat ucapan, lewat apapun ya yang ditangkap oleh panca indera, masuknya di sini, di lobus frontalis. Sehingga nanti ya, di sini nih, neuron-neuron tadi nih nyala kayak gini. Ya. Neuron-neuronnya itu nyala kayak gini nih. Ya. Nah, di sini daerah sini itu ada watak pembawaan dan bakat. Nah, kita belajar nih dari kecil, diajarin orang tua, ya, kemudian diajarin guru, dan kemudian akhirnya belajar sampai nanti menikah, kemudian dipengaruhi oleh juga wataknya pasangan hidup dan sebagainya. Nah, di sini ada pembelajaran di sini. Guna pembelajaran di sini adalah untuk membuat kekuatan watak bawaan yang ada di daerah sini itu terbentuk lebih baik karena tadi kan karakter itu tadi membentuk atau mengukir ya, dan kelemahannya jadi kita tahu gitu ya, kita tahu di sini. Bu Aisyah nih jenis watak yang orang bilang hasrat damai. Jadi di otaknya Bu Aisyah nih di sini nih sama persis sama Bu Isya. Bu Isya sama Bu Isya tuh sama-sama. Satu Isya, satu Isya. Iya. Dokter Aisyah dan Aisyah. Persis banget, persis sama. Makanya kalau di mana-mana ada Bu Isya, Bu Aisyah bilang asik, udah ada saya di sana. Nah di sini sudah sama nih kita hasratnya damai. Kekuatan orang damai apa? Kekuatan orang damai itu tenang ya dan bisa menjadi penengah. Nah di sini nih kekuatannya Bu Aisyah dan Bu Aisyah. Ya, tapi ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Ya, kadang-kadang ya suka yang disebutnya istilahnya kurang motivasi. Maksudnya apa? Udah cukup lah begini. Ya, saya mah udah cukup gini. Misalnya gitu ya. Misalnya jadi seorang dokter, misalnya dari seorang dokter aja gitu ya. Udahlah saya dokter aja, saya praktek di rumah aja, di garasi. Itu saya dulu pengennya gitu ya. Nah, kemudian punya suami yang wataknya beda dengan saya. Dia watak namanya watak hasrat mengatur kuat. Dia ajarin saya nggak bisa. Orang itu harus punya target lagi. Nggak cukup kamu cuman dokter aja. Nggak cukup kamu hanya di rumah aja. Kamu punya potensi yang luar biasa. Itu kata ya suaminya Bu Aisyah ya namanya. Yang itu juga sama ya dok. Sama. Nah, persis banget. Ya. Itulah kita diomongin terus akhirnya ada di sini. Nah, disinilah kalau di sini ini yang kita sebut watak pembelajaran. Akhirnya apa? Akhirnya ya Bu Aisyah, Bu Isya akhirnya mau nggak mau punya dinaikkan targetnya, nggak mau tidak hanya menjadi misalnya ibu rumah tangga biasa, tetapi gimana caranya belajar, kerja keras dan sebagainya, dan akhirnya jadi kayak gini deh. Nah, ini tentang watak pembelajaran dan watak pembawaan ya. Jadi teman-teman pada saat kita belajar itu nanti ada di sini ilmunya, tetapi ini tetap ada gitu. Ya diharapkan kita belajarnya ya agar menjadi watak apapun ya menjadi lebih baik. Nah itulah
Ya, pelajaran yang kita penting pelajari apa? Ad-dinul Islam, ya. Karena mau watak apa aja kalau belajar Islam di sini, insya Allah selamat dunia akhirat. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ya, aku stop share lagi dulu. Ting. Nah, oke. Baik. Gimana tuh Aira? Sekarang mau tes watak nggak? Aira mau tes watak nggak? Boleh, boleh. Ya, mungkin di sini ada beberapa ya yang sudah tahu wataknya, tapi ya kita tes watak dulu ya. Nah, namun sebelumnya kita lihat dulu ini. Kita lihat dulu patokan-patokan yang kenapa sih kita belajar watak? Apakah pelajaran watak itu pelajaran orang luar negeri misalnya gitu? Apakah pelajaran watak itu adalah tidak ada di Islam? Oh, tentu ada ya. Islam itu luar biasa ya. Baik, Bu Aisyah share screen lagi ya. Biar kita sama-sama baca ayatnya. Ya. Jadi dalam Islam ya ini ada di surat Al-Isra ayat 84 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kullu ya'malu ala syakilatihi. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Nah, pembawaan masing-masing inilah yang kemudian diriset oleh para ahli. Nah, dilihat ini, oh setiap orang itu ada membawa genetikanya masing-masing, jenis gennya masing-masing. Nah, termasuk itu tadi watak di sini. Apakah semua watak bagus? Tentu karena itu karunia Allah. Ya. Apakah misalnya kita bilang, watak kamu lebih bagus dari aku atau watak aku ya lebih bagus dari kamu? Nah, itu nggak boleh. Ya, kenapa? Karena lanjutan ayat ini adalah farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Ya, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Karena yang tahu persis di otak manusia itu program-programnya adalah siapa? Allah Ta'ala selaku ya Sang Maha Penciptanya. Gitu. Sama kayak gadget ya, kalau kita beli gadget ya, satu gadget ya merek apapun ya dari pabriknya kan ada fitur-fitur yang dibawa dari pabrik kan. Nah, watak itu fitur yang dibawa dari pabrik. Dan orang pabrik yang bikin itulah yang lebih tahu gimana caranya mengoperasionalkan fitur-fitur itu gitu. Walaupun nanti gadget kita ini bisa kita tambahkan fitur-fitur tambahan atau disebut program aplikatif. Ya, kalau watak program basic atau basic program. Nah, kok tadi Bu Aisyah bilang ada kekuatan kelemahan? Ya, ini Allah sampaikan juga di surat Asy-Syams ayat 8 sampai 9. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Jiwa di dalam ilmu neuroscience itu disepakati bahwa jiwa itulah program yang diletakkan Allah dalam otak. Termasuk tadi program watak tadi. Jalan kefasikan inilah yang diartikan kekurangan, jalan ketakwaan inilah yang diartikan ya kelebihan tadi. Nah, kemudian Allah sampaikan qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Cara mensucikan adalah ya selain ibadah yang memang Allah perintahkan pada kita, salah satunya yaitu belajar. Inilah cara mensucikan jiwa itu sehingga kita tahu, oh ini toh jalan kefasikan, oh ini toh jalan ketakwaannya, ya. Jadi ayat-ayat ini kemudian diriset oleh para ilmuwan. Akhirnya terus ya setiap ayat ini kalau dibahas ya satu ayat aja bisa dibahas banyak. Ya, jadi basicnya adalah tadi Al-Isra 84 ditambah Asy-Syams ayat 8 sampai 9. Nah, tes watak gimana Bu Aisyah? Oh banyak cara tes watak. Tapi karena kalau mau populer yang gampang atau yang cepat, nih Bu Aisyah biasanya pakai yang ini. Ya pakai yang ini nih. Nah, nih Aira, ya buat teman-teman lain juga yang milenial atau Bapak Ibu atau siapapun yang memang belum sempat tes watak ya. Ini ada namanya kuis cepat watak. Seandainya ya kemana milenial mau bikin pentas teater, ya
Nah, nanti ada panitia ngasih cuman ada 4 pilihan di dalam pentas teater ini. Setiap orang yang diajak ini, yang ada 196 di Zoom ini, diajak untuk ikutan. Ayo ikutan yuk. Gitu. Ada 4 pilihannya, dan semua pilihan itu bagus. Memang semua tidak main, harus ada yang jadi penonton juga. Kenapa? Lah teater siapa yang nonton kalau semua main? Ya, maka 4 pilihan ini. Penonton kah, penulis skenario kah, sutradara, artis, aktor gitu. Ya. Nah, sekarang Aira deh. Karena Aira jadi host, moderator ya. Kalau Bu Aisyah kasih pilihan 4 ini ya, Nak. Pilih 2 di antara 4 ini. Dan pilih cepat. Ya, artisnya artis yang nggak pakai latihan ya, yang langsung tampil. Ya, kalau Aira pilih mana? Milih Yang mana? artis sama penulis. Artisnya nggak pakai latihan ya, Nak. Langsung maju. Kamu main. Langsung nggak pakai latihan gitu. Kamu seneng yang artis pakai latihan atau artis yang harus bisa langsung main gitu? Yang mana? Yang harus latihan. Harus latihan ya. Kalau Bu Aisyah sih ngelihatnya ya, karena watak itu tuh bisa dilihat ya. Kalau udah mulai sering ngomongin watak ya, Aira pasti pilihannya penulis skenario sama sutradara, cocoknya tuh. Ya, tanya deh nanti sama Bu Isya. Ya, oke. Nah, jadi nanti ini kita belajar ya. Kita mau bahas nggak? Nah, cuman kalau bahas Bu Aisyah kepengennya sih pakai slide ya, supaya lebih gampang kelihatan ya oleh kita semua. Tapi sebelumnya sebentar, Bu Aisyah naikkan dulu ke atas ininya. Hari ini lengkap, ini bersaudara. Aira, ada Teh Agit kah? Ada Adinda Safwan dan Anissa, ada? Alhamdulillah ada Alhamdulillah, semua. Masya Allah. Ya, baik sebentar ya, Bu Aisyah pindahkan dulu. Ini tadi karena kita tadi tekniknya nggak beraturan untuk slide-nya, jadi kita pindahkan dulu. Nah, baik, mungkin teman-teman Kamana milenial ada juga yang pilih ya, tolong pilih 2 ya, tolong pilih 2 di antara 4 ini, Bapak Ibu juga yang ikutan pilih 2 ya. Dan kalau mau pilih ini ya bayangkan waktu masih lebih muda ya, lebih muda usia kita. Ya, bukan yang misalnya sekarang, apalagi yang udah usia 30 tahun ke atas. Kalau udah usia 30 tahun ke atas ya, ini inget-inget dah waktu SD atau SMP. Kalau SD atau SMP diajak seperti ini nih, diajak menulis atau diajak istilahnya main teater, mau pilihnya yang mana? Kenapa sih begitu, Mbak Isa? Karena ya kalau kita mau tahu watak dasar kita, ya ada baiknya kita ingat-ingat waktu usia kita lebih kecil. Kenapa? Karena ya watak dasar itu paling gampang dideteksi pada usia kita lebih muda. Ya, lebih muda. Ya. Karena apa? Karena itu kan bawaan lahir. Kalau udah usia 30 tahun ke atas, itu sering terwarnai dengan pembelajaran. Ya, kok pilih 2 sih Bu Aisyah? Karena jenis watak pembawaan tuh 2 jenis. Bu Aisyah kalau saya pilih penonton, saya orang kayak gimana penonton? Nah, kalau yang pilih penonton nih gini. Nah, ini ada istilahnya, kalau kita pakai istilah watak yang dari Hippocrates disebutnya pragmatis. Hasratnya damai. Ya, kemudian ciri khasnya pengamat, suka mengamati. Nih yang pilih penonton nih. Ya. Nah, karena watak dibawa dari kecil, maka ya dari masih bayi aja seorang pragmatis itu kelihatan kok. Kok bisa Bu Aisyah dari bayi kelihatan? Iya. Gimana? Nah, ini ya kita lihat pragmatis damai waktu bayi, ya. Ada bayi pragmatis itu punya kekuatan. Apa kekuatannya? Bayi yang santai, tenang. Ini bayi pragmatis kayak gini. Ya, bayi yang nggak nuntut, lebih sering istirahat atau lebih sering tidur, istilahnya gitu ya. Nih sebentar dibetulin dulu dikit ya. Nah, kemudian ya bayi yang kata orang ya, kalau misalnya bayi yang tadi tuh watak penonton ya, kalau ada anak di rumah gitu ya,
katanya ih kayak nggak ada anak bayi ya, kok tenang semua, dia senang tidur ya bayinya gitu, mudah menyesuaikan diri, tidak menuntut ya. Nah, tetap karena tadi ada kelemahan, maka plekmatis ini di dalam bayi itu juga ada kelemahan. Kelemahannya apa? Ya lamban, beresponnya ya terus cuek, tidak tanggap, dianggap pemalu. Ini bayi plekmatis nih nonton waktu masih bayi gitu. Nah, terus makin lama ya dia juga menjadi anak-anak ya itu juga ada dia punya watak kekuatan anak-anak plekmatis apa mudah dihibur, mengamati yang lain, mudah setuju, dapat diandalkan dan wajahnya tuh wajah kasihan gitu ya, layak dikasihi. Nah, kelemahannya juga ada, kelemahan anak-anak pragmatis apa? Menghindari kerja, suka menunda-nunda, terlalu mengalah, dianggap penakut, tapi diam-diam keras kepala. Ini dia. Coba tadi teman-teman siapa yang pilih penonton ya, mungkin pernah dengar ceritanya ibunya ya. Waktu kecil kamu gini 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 gitu. Atau mungkin udah mulai rasa apalagi anak-anak ya. Dan jarang marah, anak pragmatis jarang marah. Dan dia itu tadi, kalau dapat ibu yang seneng ngatur, maka diatur terus. Suruh ini, suruh itu gitu. Padahal dia kadang-kadang saking jarang marahnya kan lowbat ya, ibarat baterai lowbat. Makanya apa yang terjadi? Biasanya anak-anak pragmatis masih makan juga karena ibunya harus habis, harus habis. Dia sampai ketiduran, kesian. Sampai ketiduran ini. Nah, ini anak-anak yang pragmatis kayak gini atau anak-anak yang pilih penonton. Ya, kesian ya. Nah, ini dia gini. Nah, tapi itu tadi orang pragmatis ini kan orang yang itu tadi ya damai. Makanya dia punya ciri khas apa? Tidak mau menuntut atau tidak mau ya pokoknya nggak mau konflik lah ya gitu. Terus ngalahan gitu ya. Adik-adiknya Aira ada nggak kira-kira yang ngalahan gitu? Yang ngalah ada. Yang paling kecil. Yang paling kecil, Iya, oh gitu ya. Nah itu ya bisa jadi yang pragmatis ya, jarang marah kan? Ya, jarang. terus sering terserah bunda aja, terserah Umi, terserah, Iya, ya kan? Nah ini ciri khasnya nih, ya, anak pragmatis. Nah kalau nanti remaja gimana Bu Aisyah? Remaja juga gitu. Dia tetap punya kekuatan remaja pragmatis ini apa? Pendengar, punten ini tulisannya salah. Pendengar yang baik, ya. Jadi orang pragmatis itu kalau ada orang cerita dia seneng dengerin gitu ya. Dia seneng dengerin dan santai ya. Dan disenengin teman-teman. Kenapa? Karena dia selalu sering jadi tempat curhat karena dia pandai mahir menengahi masalah. Kemudian banyak akal juga dan bisa juga jadi pemimpin kalau terpaksa. Kalau boleh milih sih, aku nggak mau jadi pemimpin gitu. Ya, kamu aja jadi pemimpin, please kamu deh. Ya gimana ya gitu. Akhirnya mau juga gitu ya. Dan kalau orang pragmatis jadi pemimpin, ya pemimpin yang damai, ya, yang jarang nyuruh-nyuruh, jarang nyuruh-nyuruh. Nah kelemahannya apa? Kelemahan remaja pragmatis ini, ya sulit mengambil keputusan karena dia nggak mau konflik. Nah ini tadi yang Bu Aisyah bilang tidak antusias. Ya, ayolah kita, kamu kok nggak ikut ekskul? Ekskulmu cuma pramuka doang, kata remaja pragmatis. Udah ini aja udah cukup lah. Ayo kamu bisa, aku lihat tadi kamu bisa main basket. Udahlah ini aja cukup. Nah ini dia, remaja pragmatis itu sering kayak gitu. Tapi kalau nanti dipaksa-paksa-paksa, baru mau. Nah, remaja pragmatis juga bahayanya apa? Terlalu kompromis. Karena nggak bisa bilang tidak. Ya, oh, nggak bisa bilang tidak. Ya, karena terserah tadi, terserah. Terus ada juga kelemahannya suka menunda-nunda. Ya, sebetulnya bukan males, tetapi dia pengen tenang. Jadi waktu mau ngerjain tugas itu maunya dalam keadaan damai, ya, yang santai. Tapi gimana kalau tugasnya tambah menumpuk jadi nggak damai dan santai ya, makin nunda makin parah ini. Makanya nih kalau kita sebagai remaja pragmatis tahu kelemahan ini, jadi kita bisa atasi gitu. Caranya itu tadi kalau ada tugas selalu bilang kerjakan sekarang, kerjakan sekarang, kerjakan sekarang. Nah, kelemahannya juga apa? Diam keras kepala. Ya, remaja pragmatis ini anak yang kalau makin dikerasin makin nggak bisa ngapa-ngapain dia. Makin kaku nggak bisa apa-apa. Dia pendekatannya harus lembut dan ya nggak usah didorong-dorong gitu. Nah,
Ciri khasnya apa orang plekmatis ini? Seneng santai, relax gitu ya. Kalau anak sekarang suka pakai robek-robek, padahal sebenarnya nggak boleh, ini auratnya kelihatan gitu ya. Nah, tapi beginilah ya. Terus kalau udah dewasa pun tetap juga tuh kalau ditanya, apalagi soal makanan kalau mau ditraktir makan. Ya, mau makan apa? Ini orang plekmatis jawabnya terserah. Ini sampai kapanpun. Ya, kenapa? Karena orang plekmatis cepat bersyukur. Kata orang plekmatis, ya Allah, udah syukur saya ditraktir. Masa saya yang pilih makanan? Gitu dia orang plekmatis. Makanya dia terserah-terserah aja. Terus jarang marah, Aira. Orang plekmatis nih jarang marah. Nah, karena jarang marah cepet capek. Makanya orang plekmatis itu gampang tidur. Di kursi bisa lele tidur. Di mobil jalan panjang ke Bandung, udah tidur. Ya, Mbak Isa gitu tuh, kalau di mobil pasti dia tidur. Iya. Ya, Mbak Isa kan jarang marah sebetulnya ya, apalagi sama suami. Asik. Tapi cepet capek, makanya cepet leye-leye dulu kalau orang Jawa bilang. Ya, tidur deh kita ya. Kenapa? Karena itu tadi kita butuh energi untuk selalu bilang sama badan ini damai, damai, damai. Ya. Nah, sudah dewasa pun ya plekmatis juga punya kekuatan, damai, tenang, diplomatis, praktis, dapat diandalkan, humoris gitu ya. Tetap kelemahannya ada, sama, hampir sama orang ini kelemahan dibawa lahir, suka menunda-nunda, tidak tegas, cari aman sendiri karena nggak mau konflik, tidak punya motivasi karena itu tadi, udah syukur gini aja cukup lah. Terkesannya penakut, sebenarnya bukan takut, nggak mau konflik, nah itu yang lebih tepat. Ya, nah kemudian punya moto nih orang plekmatis, apa motonya? Saya suka belajar dengan mudah. Kemudian apalagi, tolong jelaskan perlahan-lahan. Biasanya orang plekmatis selalu nanya, bagaimana? Gimana caranya? Gitu. Nah, orang plekmatis juga, please bantu saya untuk lebih paham. Ajarin lagi dong, gitu. Ya, orang plekmatis itu senang belajar yang gampang, terus dia cari cara mudah, terus selalu cari bagaimana caranya, gitu. Bu Aisyah juga gitu kalau ada audiens. Ya, udah sesi pertanyaan. Kalau ada yang bertanya, Bu Aisyah, bagaimana cara? Itu orang plekmatis biasanya tuh. Ya. Terus satu lagi, saya ingin selalu membantu dan menyenangkan orang lain. Ini orang plekmatis. Makanya orang plekmatis ini sering bantuin orang. Tapi sayangnya pas kalau dia punya acara, nggak ada yang bantuin. Kenapa? Karena dia nggak enak nyuruh. Kalau orang Jawa bilang pekewuh. Pakai nyuruh, ya. Tapi dia selalu bantuin orang. Coba tanya Bu Isya. Bu Isya juga selalu bantuin orang. Pas dia ada acara atau pas dia ada masalah, dia nggak berani orang suruh bantuin dia. Ya nggak Bu Isya? Ini orang plekmatis. Ya. Terus ini karena banyak orang tua juga ya, Bu Aisyah lihat ya. Nah, buat orang tua yang anaknya plekmatis apa sih tipsnya? Ini dia nih. Ajari untuk memiliki target ya dan tujuan. Karena orang plekmatis kan lebih senang mencari bagaimana caranya. Tapi untuk apa? Apa maksudnya kamu bikin ini? Apa tujuannya bikin ini? Itu perlu dibantu. Karena orang plekmatis bilang, udahlah biar aja jalan mengalir. Itu orang plekmatis. Ya. Kalau orang plekmatis belajar sedikit tentang tujuan, keren plekmatisnya. Ya. Kemudian ajari untuk bergerak lebih cepat. Karena plekmatis kan maunya ya santai, woles. Nah, itulah plekmatis ya. Kemudian plekmatis ya ini ajari untuk mengerjakan sesuatu yang lebih banyak. Karena orang plekmatis kalau udah satu udah itu aja, gue nggak mau belajar yang lain. Nah, gitu biasanya. Kemudian apalagi ajari untuk menangani masalahnya sendiri. Orang plekmatis ini dia jago banget nemenin atau menangani masalah orang. Ya, karena orang juga sering curhat sama dia. Tapi pas dia ada masalah, ya, dia nggak berani kan minta bantuan orang. Dia nggak berani ya nanya sama orang juga nggak berani. Maka kadang-kadang kalau dia ada masalahnya, dia bingung. Mana ya, saya curhat sama siapa? Karena kalau orang lain ada masalah, orang lain itu curhat sama dia nih, anak plekmatis atau orang plekmatis.
Tapi pas dia ada masalah, dia nggak tahu mau curhat sama siapa. Jadi ya biasanya kalau kita punya anak flekmatis ya kita bilang, "Nak, ya kamu boleh kok minta tolong sama temenmu, cerita sama temenmu, boleh kok kamu ya cari pertolongan untuk ya bisa kamu dibantu masalahmu." Nah, ini. Jadi pelan-pelan orang flekmatis, anak flekmatis kalau diajarin 4 item ini, maka dia akan menjadi flekmatis yang tadi ya berkarakter bagus, ya berkarakter mulia, ya. Ini yang flekmatis ya. Bu Esa lanjut dulu ya untuk 3 watak sekalian ya, baru kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Nah, kemudian tadi kan ya Aira pilih penulis skenario. Nah, penulis skenario itu yang ini, Nak. Itu yang diistilahkan melankolis. Hasratnya sempurna. Selalu ingin melakukan apa-apa yang benar. Benar nggak gitu? Iya. Takut salah. Iya kan? Iya. Nah itu. Karena mau sempurna. Terus ciri khasnya pemikir. Betul, Nak? Iya. Apa-apa dipikirin, detil mikirnya. Ya, di otaknya Aira terus kenapa? 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 Kan gitu ya? Nah, ini ya melankolis namanya. Ya. Waktu bayi gimana? Bayi melankolis. Waktu bayi melankolis itu punya kekuatan. Apa kekuatannya? Serius. Itu juga kekuatan. Pendiam. Terus suka yang terjadwal. Kalau pagi-pagi misalnya jam 5 subuh mandi, itu dari bayi, anak melankolis jam 5 harus dimandiin. Kalau enggak dia nangis. Kalau flekmatis nggak usah jam 5 dimandiin, jam 7 juga nggak masalah, jam 8 juga nggak masalah, jam 10 juga nggak masalah. Tapi kalau bayi melankolis, kalau udah jam 5 mandi jam 5, jam 7 makan jam 7, ya, jam 12 makan siang jam 12, itu bayi melankolis. Kemudian bayi melankolis karena ya pemikir, ya dia senang memperhatikan orang lain dan senang sendirian. Waktu dia sendirian dan memperhatikan orang lain juga, dia mikirin tuh. Pikirin kenapa orang itu begini, kenapa begini, kenapa begitu. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kelemahannya apa bayi melankolis ini? Ya, mudah menangis. Terus tampak sedih. Kenapa tampak sedih? Wajah melankolis itu serius banget. Ya, ini orang-orang melankolis itu serius ya. Terus malu kalau ada ketemu orang ya, orang mau gendong ya dia nggak mau, apalagi kalau belum kenal. Ya, belum kenal. Itu baik. Kalau flekmatis tadi mah digendong juga dia ya oke aja lah gitu. Kecuali tadi kalau flekmatisnya ada kombinasi yang melankolisnya ya. Nah, ini yang bayi melankolis. Coba deh Aira tanya Umi, waktu aku kecil gimana ya Umi ya? Ya kurang lebih kayak gitulah ya. Nah, kemudian bayi melankolis itu kan selalu mau rapi ya. Selalu mau rapi, makanya bayi melankolis ya, itu basah sedikit bajunya, itu pasti nangis. Ya, kepengen apa? Kepengen minta diganti. Pampersnya basah aja ya, udah kencing 1 kali gitu ya, dia minta diganti. Kalau flekmatis mah enggak mau kencing 3 kali kok, yang penting gue peace, damai, tidur aja, bawa tidur aja. Mau basah bajunya, itu tadi yang flekmatis. Ya. Kemudian, nah ini nih buka bayi melankolis nih. Lihat dari kecil aja udah mikir. Ya, Aira waktu kecil yang pasti mirip-mirip kayak gini nih. Kecil aja mikir, kenapa begini, kenapa begitu ya. Nah, sekarang rupanya ada cara gampang untuk kita tahu watak itu ya. Makanya Bu Aisyah sering sosialisasikan nih ya. Jadi watak itu bisa dideteksi loh dari memperhatikan kebiasaan. Salah satu kebiasaannya adalah memencet pasta gigi. Dari kecil kalau ada anak sudah bisa sikat gigi sendiri dan pencet odol, perhatiin cara pencet odolnya. Kalau ini bukan melankolis nih, karena pencetnya di tengah. Kalau anak melankolis atau orang melankolis dari kecil sampai sekarang, pencet odolnya dari mana coba? Dari bawah. Aira pencet pasta gigi dari bawah? Dari bawah, dipencet sampai keluar. Iya, sampai begini kan kalau bisa habis ya, sampai habis ya. Ya, gini kan ya. Iya, kalau perlu digunting, ambil dalamnya gitu. Ini nanti ini kalau ini mah orang melankolis yang kos-kosan ya,
udah tanggung bulan, uang dari orang tuanya belum datang. Makanya digunting. Saking hematnya gitu, jadi sampai bawah di kerok. Kenapa coba? Karena hasratnya sempurna. Habisnya harus sempurna habisnya. Gitu. Bukan pelit, bukan, sempurna habisnya. Nah, ini dia. Ya, sabun juga gitu, sabun, sampo. Ya, nah kalau ini bukan melankolis nih. Ini pasti watak lain ini, pencetnya di tengah. Ini kalau enggak koleris, sanguinis, plekmatis, pokoknya enggak ada melankolisnya ini. Ya, karena mau buru-buru. Nah, sabun, sampo orang melankolis itu kalau udah habis nggak dibuang botolnya, dikasih air, dikocok-kocok. Betul gitu Aira? Iya. Walaupun diajar Umi nggak ngajar juga, otaknya Aira akan begini. Iya. Sabun batang udah kecil nggak dibuang, ditempel sama sabun besar. Ya, ini ibu-ibu udah melankolis, ibu-ibu pula. Oh, udah begini. Kalau perlu sabunnya warnanya harus sama. Nggak bisa tuh sabun putih kecil ditempel dengan sabun besar yang kuning. Nggak mau. Kadang-kadang nggak bisa tidur. Aduh, nggak bisa tidur. Kenapa? Itu tadi sabun tempelannya nggak sama warnanya. Dia Saking sempurnanya, harus sempurnanya. gitu. Ya, Aira tasnya pasti rapi deh, dompetnya rapi deh. Iya. Karena orang melankolis dompetnya teratur rapi dan terklasifikasi. Ya, dan uangnya tuh harus berurut 100.000, 100.000, 50.000, 50.000, 20.000 sama 20.000. Kepala pahlawan harus sama, hadap kanan semua. Apalagi kalau uang baru ambil di bank, ya Allah, itu diurutin itu nomor serinya. Ya, Aira pernah nggak misalnya minta kembalian nih, uang kembalian, dikasih lecek nggak mau pasti. Ya, biasanya nanya yang bagusan dikit ada kembaliannya. Atau kalau nggak ada mensiasatinya ada dompet khusus buat uang lecek. Itu bisa kayak gitu loh orang melankolis. Ya, saking rapinya. Ya, nah ini bawaan lahir. Ya. Nah, sekarang anak-anak melankolis gimana kekuatannya? Ini serius, berpikir mendalam, bertanggung jawab. Anak melankolis itu bertanggung jawab. Dan senang berfantasi atau imajinasi karena pemikir ya. Dan selalu mau harus rapi dan berbakat. Dari semua watak yang kelihatan banget bakatnya yaitu melankolis. Terutama bakat-bakat yang mengarah ke kesenian. Iya. Ya kan? Nah, Aira punya bakat apa? Senang menggambar misalnya? Enggak, Aira lebih suka nyanyi. Oh iya kan? Ya, lebih ke berkesenian ya kan? Ya. Terus orang melankolis itu sahabat sejati. Temennya nggak banyak, tapi itu tadi dia sahabat yang benar-benar sahabat gitu. Terasa nggak Aira gitu? Ya. Dan ingat ya, tetap juga ada kelemahannya, makanya kita pelajari. Apa sih kelemahannya? Itu tadi karena serius pemurung. Ya, dan perengek dan ngambekan. Suka ngambek ini melankolis karena kesel banget. Ya, maunya rapi, orang nggak rapi. Maunya tepat waktu, orang nggak tepat waktu. Makanya sebel banget ngambek langsung. Ya, terus sensitif, terlalu sensitif, peka banget perasaannya. Nah, kadang nggak mau ngomong. Pernah gitu nggak waktu anak-anak Aira? Pernah. Pernah ya? Nggak mau ngomong. Ntar ditanya, Aira teh kenapa? Diem aja. Aira teh kenapa? Ngomong atuh. Nggak. Itulah kurang lebih ya. Ini yang paling tahu mah ya Umi Lilis ini. Karena Umi yang lihat. Makanya anak melankolis nih mukanya nih ya. Pemurung. Kenapa serius? Apa-apa dipikirin. Bayangin masih kecil aja udah mikir negara. Anak melankolis itu. Dan itu tadi, kalau nanti ibu aja, aku sama ibu aja, ayo dong. Kalau ketemu orang lain gak mau salaman, kalau belum kenal banget. Ya, ini anak melankolis. Selalu ngumpet di belakang ibunya, nih anak melankolis. Ya. Dan kalau remaja gimana waktu remaja melankolis? Kekuatannya apa? Murid yang patuh, berpikir mendalam, standarnya tinggi, rapi teratur, terjadwal, suka analisa dan riset. Ya, guru-guru tuh pengennya punya murid melankolis semua, pengennya. Tapi nggak mungkin, karena ini murid patuh, udah patuh, tulisannya rapi, bukunya rapi, ya nggak sih? Akhirnya gitu nggak sih bukunya rapi?
diwarna-warna biar kelihatannya indah. Itu iya, apalagi udah banyak stabilonya ya. Dan selalu kepengen dipinjem sama orang lain. Cuman itu tadi suka kesel kalau udah dipinjem dibalikin nggak rapi, gitu nggak sih? Lecek, Lecek parah kan? Ya, nah kelemahannya itu kan takut salah ya. Terus kalau udah karena dia merasa ini udah saya pikirin, maka istilahnya kadang tidak fleksibel, ya. Terus tadi karena takut salah dan terlalu hati-hati, sering sikapnya negatif, ya. Kalau lihat orang gitu, ya ini kelemahan ya, kelemahan ini kan nanti bisa diatasi, tapi harus tahu karena ini ada di otak, ya. Jadi kalau ngelihat orang belum tentu dia langsung seneng sama orang itu. Terus terlalu kritis, karena nanyanya selalu kenapa, curigaan, dan merasa aku nggak bisa apa-apa, padahal hebat, padahal jago, ya. Tapi karena orang remaja melankolis ini itu tadi ya, karena merasa takut salah, karena takut nggak sempurna, makanya itu tadi jadi citra dirinya rendah gitu ya. Nah ini melankolis. Nah ini dia nih, banyak merenung orang melankolis, serius gitu. Nah, makanya kalau punya watak melankolis ya asiknya nulis. Suka nulis nggak Aira? Nulis suka. Suka ya. Nah, idenya ditulis. Kalau enggak otaknya mikir terus. Terasa gitu nggak? Iya. Makanya susah tidur ya. Iya. Jadi kalau misalkan belum ditulis tuh kayak aduh ntar lupa, tapi pengen nulis, tapi aduh jadi kepikiran gitu. Iya benar. Gitu. Dan biasanya kalau misalnya ya pindah tidur, nginep misalnya ke tempat lain, ya malam pertama tuh hari pertama suka nggak bisa tidur di tempat itu. Terasa gitu nggak? Ya gelisah. Karena nggak biasa. Pasti dipikirin ini tempatnya bagus nggak ya, rapi nggak ya? Di sini pernah ada orang apa gitu, mikir itu. Ya. Nah ini melankolis. Sehingga sudah besar pun, sudah dewasa pun, ya melankolis tetap punya kekuatannya sempurna, analitis, tekun, disiplin, rapi, berbakat. Kelemahannya juga selalu ke bawah ini apa? Pemurung karena tadi ya, karena serius. Terus kalau boleh milih, orang melankolis itu lebih senang mengerjakan apa-apa sendiri. Betul nggak Aira? Iya. Ya. Tapi kan karena kita harus bermasyarakat, mulailah kita belajar kan bermasyarakat ya. Karena aslinya kalau bisa kerjaan sendiri. Makanya anak melankolis atau orang melankolis sering disebutnya kurang bermasyarakat. Nah, terus ada kelemahan juga orang melankolis, ada istilahnya pendendam. Maksudnya apa? Karena dia pemikir, makanya kalau ada yang pernah sakiti hatinya, bikin kesel, dia ingat terus. Aira, ada nggak seseorang yang pernah menyakiti dirimu? Ada. Mungkin guru gitu ya. Ada nggak guru SD yang nyebelin? Pernah? Guru SD Ada nggak? Atau TK lah atau siapa lah yang disebelin siapa? Temen ya? teman. Nah, sampai sekarang masih ingat tuh teman apa? Teman TK? Teman SMA ada. Oh ada SMA ya? Itu ingat kan ya? Dia kesel dia ingat. Bahkan kadang-kadang ada melankolis yang ingat banget kapan, hari apa, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Ingat tuh waktu dia disakiti. Makanya watak melankolis ini selalu belajar apa? Forgiveness. Memaafkan. Karena dia ingat melulu gitu. Dan orang melankolis itu apa-apa selalu ingin teorinya apa. Karena dia mau fakta, mau data-data, ya, dan perasa. Ya, teoritis ini bisa kekuatan juga, tapi bisa kelemahan. Apalagi kalau misalnya kita ngomong sama watak lain nih, watak sanguinis sama koleris ya, dianggapnya teori banget sih lu, gitu. Ya. Nah, kemudian moto watak melankolis. Pertama, saya suka belajar dengan cara yang benar. Ya, saya suka belajar dengan fakta dan angka. Ya, saya suka mengerjakan dengan detail atau mendalam. Ya, dan saya ingin orang berterus terang pada saya. Betul Aira? Iya. Aira nggak mau dibohongin kan? Ya mau. Ya, kasih tahu aja.
Ya, kasih tahu sekarang aja susah-susahnya gitu ya, daripada aku dibohongin gitu ya. Iya. Nah, terus nih ayah bunda yang hari ini juga hadir ya, kalau punya anak melankolis, ini ada tipsnya ya. Ajari agar lebih rileks dalam mengerjakan sesuatu, ajari untuk lebih sedikit terbuka, karena orang melankolis kan pemikir ya, kadang males ngomong, benar gak sih? Ya, jadi orang melankolis itu bicara tanpa bicara, istilahnya itu. Jadi dia mikir, jadi nggak ngomong, yang ngomong otaknya karena mikir. Jadi diajari aja sedikit terbuka. Nggak bisa juga setiap hari terbuka, ya. Kemudian beri pemahaman mengenai perfeksionis bahwa tidak semua harus terlalu sempurna. Ya, boleh sempurna tapi tidak terlalu sempurna. Ya, boleh perfect tapi tidak perfeksionis. Kalau perfeksionis itu terlalu sempurna. Dan watak inilah yang sering disebut overthinking. Pernah dengar istilah itu, Nak? Iya, nah. Overthinking. Kenapa? Karena pemikir ini the thinker. Tapi kalau terlalu mau perfeksionis, terlalu apa-apa dipikirin, jadi the overthinker gitu. Jadi dia overthinking. Ya. Nah, ini kalau pilihnya penulis skenario. Nanti sekarang gini, Aira nanti pilihan yang keduanya nih coba ya perhatikan ya. Lebih cenderung tadi lebih dekat ke watak yang pragmatis penonton atau yang sutradara koleris. Ya, Bu Aisyah berikut ini akan jelaskan yang koleris. Ya, nah, yang koleris itu hasratnya mengatur, seneng ngatur, dan seneng kerja juga. Nah, Aira, selain Aira pemikir, mana lebih senang? Mengerjakan atau pelaku atau pengamat? Yang mana? Mengerjakan. Mengerjakan ya. Jadi mungkin ke sini ya, ke sutradara ya. Nah, sekarang sutradara atau koleris, baik yang pilihan sutradara pertama atau pilihannya kedua gitu kayak kombinasinya Aira ini. Nah, ini waktu kecil juga mukanya udah seneng ngatur. Ya. Nah, terus bayi koleris bagaimana sih bayi koleris? Kekuatannya apa? Aktif, energik, berkemauan keras, cepat berkembang, cepat bergerak dan berani. Jadi kalau watak kita yang kombinasi ini, Aira yang pemikir dan pelaku ini atau melankolis koleris, nah itu kombinasi tuh waktu kecilnya. Kadang lagi mau malu-malu, kadang lagi mau sendiri-sendiri, kadang mau aktif-aktif gitu. Nanti Umi Lilis kasih ini ya, kasih komen ya. Karena Umi Lilis yang tahu soalnya. Nah, bayi koleris ini kelemahannya apalagi yang koleris yang memang pilihan pertamanya sutradara nih ya. Nah, ini dia kelemahannya apa sih? Berisik, nuntut karena itu tadi mau ngatur. Ya, susu telat aja ya, oh dia bisa ngatur itu. Ya, suka lempar barang-barang dan nggak ngantuk kalau si bayi koleris ini. Kenapa? Energik tadi. Ya. Tinggal nanti kita lihat ini bayinya lebih dominan mana nih, yang melankolisnya kah atau kolerisnya gitu, ya. Kemudian, nah anak-anak koleris tuh waktu kecil, waktu anak-anak karena seneng ngatur, seneng mimpin, maka paling cocok itu disuruh jadi pemimpin aja, pemimpin kelas, pemimpin barisan. Aira waktu kecil lebih sering tampil di depan kelas sebagai pemimpin atau lebih senang di belakang layar sebagai pengatur gitu, sebagai istilahnya membuat strategi, yang mana lebih senangnya? Lebih senang tampil. Tampil juga ya, lebih senang kadang-kadang disuruh jadi ketua kelas gitu. Nah, pernah ya? Nah, berarti benar kombinasinya yang koleris. Ya. Jadi koleris anak-anak itu kekuatannya apa? Berani dan antusias, kompetitif, aktif dan cepat bergerak, dapat dipercaya, bertujuan, dan selalu memimpin. Nah, ini waktu jadi anak-anak. Kelemahannya apa, Bu Isa? Kelemahannya juga suka berdebat, keras kepala juga, temperamennya berubah-ubah, mudah marah, suka menantang juga, dan kadang-kadang nih kelemahan anak-anak koleris itu manipulatif itu. Ya, dia bisa ngarang cerita. Gitu. Ya. Kemudian
Pas remaja, ada kekuatannya? Ada dong. Agresif dan aktif, jadi pemimpin, percaya diri. Tapi dia pemecah masalah. Apalagi kalau dalam keadaan darurat. Orang koleris lah yang berani ambil keputusan. Ya, misalnya tiba-tiba gempa di kelas gitu ya, waktu misalnya di SMA, koleris yang berani, ayo kita loncat aja lewat sini, jendela sini. Itu orang koleris yang berani. Yang berani begitu. Karena dia berani ambil keputusan. Meskipun mungkin keputusannya salah itu. Tapi pokoknya saya ambil keputusan dulu. Kalau salah itu urusan kedua. Nah, itulah orang koleris. Ya. Nah, memang orang koleris itu kalau ada darurat tuh dia yang dicari. Siap Ya. siaga. Nah, kemudian ya kelemahannya apa orang remaja koleris ini? Kadang terlalu ngebos karena mau ngatur, ya. Makanya remaja koleris harus ngerti dirinya nih. Oh, saya nggak boleh terlalu ngatur ya. Sebentar ya, Bu Aisyah betulin dulu sedikit ya. Nggak boleh terlalu ngatur ya, karena nanti orang nggak seneng gitu. Ya, suka mengatur orang tua. Nih, baik remaja koleris aja orang tua diatur. Nah, Bu Aisyah anaknya yang koleris banget nih, anak nomor 2. Nah, Mas Priyo, seneng banget ngatur dia. Kadang sok tahu. Dan itu tadi terburu-buru, sering marah, ya. Kadang juga sering, maaf ya punten, bodoh. Begitu dia gitu sama orang atau temennya yang ngeselin gitu ya, menghakimi dan sulit bertobat. Ini remaja koleris ya. Walaupun kita udah tahu, walaupun dia tahu dia salah, dia nggak mau langsung bertobat depan orang gitu, dia nanti ngumpet-ngumpet bertobat. Nah, ini orang kok koleris ya. Jadi kita harus tahu. Dan udah besar pun gimana orang koleris sudah besar, tetap punya kekuatan pemimpin, berkemauan keras, tegas, produktif, independen dan memiliki visi. Ya, ini orang koleris inilah orang yang kerja melulu, senang kerja. Kelemahannya apa? Kelemahannya dingin, terburu-buru, ya, sering marah. Kalau marah sarkastis dan sulit mengampuni orang lain. Ini orang koleris nih. Maka orang koleris kalau udah tahu dari remaja atau dari kecil tentang wataknya, dia bisa nih ngatasin ini nih. Wah, itu kalau ada orang koleris bisa ngatasin kelemahannya, mantep tuh ya. Tapi tetap ada, dia nggak bisa hilang, ini hanya bisa diatasi aja. Setiap pengen marah, dia langsung istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Akhirnya nggak marah gitu ya. Kemudian moto watak koleris, saya senang belajar dengan cara saya sendiri. Kemudian pelajaran ini tentang apa? Apa tujuannya? Jadi kalau belajar gitu, ini apa tujuannya sih? Ribet banget, kadang-kadang suka kesel sama dirinya sendiri. Aira pernah gitu nggak? Ya, ini apa tujuannya sih belajar ini nih? Susah banget. Pernah gitu nggak? Ya. Nah, terus langsung pada masalah, jangan bertele-tele. Saya aja yang ngatur. Ini orang koleris sering begini nih. Kemudian apa? Saya ingin membantu mengajar Bapak Ibu guru. Jadi maksudnya dia ingin bantu Bapak Ibu guru ngajarin teman-temannya. Karena orang koleris itu cepat ngerti. Terus dia sebel sama temen yang lama banget sih lo ngertinya, sini gue ajarin. Gitu. Pernah lihat nggak teman kayak gitu? Pernah. Pernah ya? Nah, pasti deh dia, sini nih gue ngajarin. Itu koleris banget itu kalau ada yang kayak gitu. Ya. Dan buat orang tua di sini yang punya anak watak koleris kayak gini, dikasih tipsnya apa? Ajari bersabar dikit, ajari untuk tidak memaksakan kehendak, ya. Ajari cara mengendalikan diri agar tidak cepat-cepat dalam belajar. Karena anak koleris ini kalau belajar mau cepat, bikin PR cepat. Saking cepatnya tulisannya jelek. Kadang-kadang gitu, ya. Kemudian beri apresiasi langsung atas apa yang dikerjakan atau prestasinya. Orang koleris ini orang yang seneng bantuin orang, tapi mau cepet gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya anak koleris, udah bantuin kita, sini aku aja yang bantuin. Itu harus bilang terima kasih ya nak, kamu bantuin ibu misalnya gitu. Terima kasih ya nak, kamu layanin ibu gitu. Jadi kalau anak koleris diberikan apresiasi langsung sama orang tuanya, dia kolerisnya tambah tawadu itu, kolerisnya tambah keren, ya. Nah, satu lagi watak, baru kita ngobrol lagi ya. Sanguinis, tadi kalau pilih artis, ini hasratnya gembira, ciri khasnya pembicara, ya. 1, 2, 3 masih kedengaran suaraku? Ya, masih.
Masih ya? Oke. Ini internetnya agak turun sedikit ya. Nah, ini dia nih, masih kecil bayi sanguinis kayak gini Aira. Heboh, selalu mau ketawa. Ya, kemudian ya waktu kecilnya punya kekuatan apa? Bermata besar dan cemerlang. Senang berceloteh, selalu ingin tahu, ingin ditemani bicara dan mudah diajak ya, diajak itu. Ayo sini gendong sama tante misalnya. Mau, langsung mau. Kalau bayi melankolis langsung belum mau, orang itu nggak kenal. Makanya bayi sanguinis ini paling gampang diculik. Diculik pun penculiknya seneng, kenapa? Karena dia seneng ngomong ini anak. Senang nyeloteh ya. Dan ada kelemahannya juga. Apa kelemahannya? Sering menjerit-jerit minta digendong karena mau main. Terus kecilnya suka pamer. Inilah kalau ada ini nih ya, ibu-ibu ya masih ingat nggak anaknya nih ya, barangkali itu sanguinis waktu dari kecil. Ayo mana senyumnya, dia senyum. Ayo mata genitnya, dia kedip-kedip mata. Itu suka pamer dia. Karena dia tahu bahwa dia manis gitu. Ya. Dan kelemahannya juga bapak ibunya lagi ngomong dia langsung ikut berceloteh. Ikut campur. Makanya kadang kalau masih bayi mungkin masih imut ya. Udah gedean dikit aja disebelin sama bapak ibunya, ikut aja campur. Inilah yang dimarahin nih. Kemudian waktu anak-anak kekuatannya berani dan periang, polos dan spontan, antusias, suka senang-senang, terus aja berceloteh, imajinatif, terbangkit energinya karena banyak orang. Jadi semakin banyak orang, anak-anak sanguinis ini makin periang dia. Makin bertingkah aja, makin senang ketawa aja dia. Ya. Kelemahannya apa? Kelemahannya tidak teratur, karena dia mau spontan. Ya, dia nggak mau yang lama-lama. Dan kalau ada apa-apa nggak ada tindak lanjut. Ya, misalnya habis mandi, handuknya ditaruh di sembarangan tempat, bukan ditaruh tempat handuk. Ini anak sanguinis. Cepat bosen, mudah dialihkan perhatiannya, selalu mau dipuji. Makanya kalau nggak ada yang muji, dia sedih, kesel. Terus suka lupa. Karena apa-apa ditaruhnya kan sembarangan. Makanya dia lupa. Dan karena seneng ngomong, seneng cerita, sering mengarang bebas. Nah makanya ada istilahnya mari mengarang. Ya, pada bayi anak-anak sanguinis. Nih, ini sanguinis pasti. Matanya besar berbinar. Jadi kalau mau tahu ada orang sanguinis, lihat matanya aja dulu. Ya, matanya berbinar-binar gitu yang selalu gitu lah. Selalu very happy gitu. Waktu remaja gimana remaja sanguinis kekuatannya, pemandu sorak. Pokoknya kalau ada acara suruh dia bagian sorak-sorak. Seru banget itu nanti. Yang tadinya ruangan sepi itu langsung heboh ya. Menyenangkan orang lain, semangat dan berani, populer. Cepat terkenal memang orang-orang sanguinis ya, dan menjadi pusat pesta. Kalau ada pesta, dia yang ngobrol, cerita, orang ketawa-ketawa gitu. Dan seneng kegiatan, makanya seneng bergabung di klub-klub apa gitu. Ya, klub basket lah, klub nari lah, klub gitu. Ya, dan ingin menyenangkan banyak orang. Ya. Jadi kekuatannya ini dia ingin menyenangkan banyak orang pada saat remaja. Dan pokoknya hal-hal yang heboh aja deh, dia udah seneng banget lah. Ya. Nah, kelemahannya apa? Ini tadi ada istilahnya gila perhatian dan pujian. Maka orang sanguinis kalau kita nggak puji, aduh dia jadinya bertingkah. Terus itu tadi karena mengarang bebas, dia bisa manipulatif. Ya, ceritanya mari mengarang itu. Kemudian kreatif cari alasan, ada aja alasannya. Dan bahayanya apa sanguinis? Mudah diajak menyimpang. Dan kadang overacting. Kemudian tidak bisa diam dan nggak bisa tenang. Dan karena pembicara suka ngegosip. Ini sanguinis. Jangankan remaja sanguinis, emak-emak sanguinis aja masih suka juga ngegosip. Nah ini contoh remaja sanguinis nih, tarang, Ria Ricis itu termasuk.
Makanya kalau kita lihat videonya YouTube-nya Ria Ricis itu heboh banget ya. Heboh banget, cetak aja ya Allah ya. Nah, nanti juga misalnya yang laki-laki sanguinis gitu itu juga kelihatan kok. Kalau ada kumpulan-kumpulan lagi ngobrol, ada suaranya paling besar dan paling cepat ketawanya, itulah sanguinis. Heboh. Ya, heboh banget orang sanguinis itu. Nah, kemudian itu tadi suka lupa. Kenapa? Ini karena hasratnya gembira dan spontan, maka salah satu kelemahannya adalah sering lupa tentang nama orang, lupa di mana parkir mobil, lupa taruh barang. Untung sekarang HP bisa foto ya. Iya. Kalau enggak, di mana mobil tadi ya saya parkir ya. Terus dibantuin satpam, ibu naik mobil apa? Itu dia tadi saya lupa naik mobil apa. Bisa kayak gitu loh. Bu Aisyah pernah dapat itu ibu-ibu dibantuin sama satpam. Kenapa Bu? Saya bingung, saya lupa di parkir di mana. Ibu di mana naik mobil apa? Itu dia Pak, saya lupa tadi mobil apa. Mana kuncinya Bu? Gitu kata satpam ya. Karena mau dibantuin kan. Siapa tahu lihat kunci ke mobil kan. Sebentar ya Pak. Dia bongkar tasnya berantakan. Dia jadi di lantai gini ya, bayangin ya. Di lantai kayak gini tuh ibu bongkar tasnya ditumpahin isinya. Nah, ini dia dapat. Kata satpamnya, oh ibu teh ya naik BMW. Oh iya, baru ingat saya katanya. Allah. Terus nanti kan dibantuin satpam ya, cari parkiran. Itu kayak udah kenal deket sama satpamnya, padahal baru ketemu. Saking hebohnya, seneng ngobrol sama orang, itu sanguinis. Jadi sanguinis sampai besar pun punya kekuatan apa? Ramah, hangat, antusias, bersahabat, responsif, seneng ngobrol. Kelemahannya juga ada, buru-buru, emosi labil. Ini bahaya nih, orang sanguinis jangan suruh nonton film drama Korea atau film India. Kalau ada yang sedih dia nangis, pas habis nangis ada yang lucu dia ketawa. Langsung begitu. Ya. Terus membesarkan masalah. Orang sanguin ini kalau cerita nggak bisa yang kayak apa adanya seperti melankolis. Ya. Sebentar ya Nak, 1 menit. Luar kota, 1, 2. Punten, tadi salaman dulu, suami mau ini keluar kota. Ya, baik lanjut ya. Jadi orang sanguinis ini yang disebut membesarkan masalah itu kalau cerita nggak bisa yang misalnya gini, ya. Misalnya dia cerita tentang seseorang ya, ibu itu ngeselin deh. Itu orang melankolis bisa ngomongnya kayak gitu. Tapi sanguin nggak bisa gitu. Ibu itu ya Allah ngeselinnya, ya Allah gitu. Itu sanguinis kalau ngobrol gitu, cerita gitu. Tahu nggak, aku kesel banget. Tapi kalau ngomong kayak gitu, itu orang sanguinis. Ya. Dan tidak rapi. Dan juga egosentris. Kenapa? Karena dia memang populer. Kalau dia nggak atur atau tidak mengatasi kelemahannya, maka ini yang muncul. Ya. Dan kemudian motonya apa? Belajar dalam keadaan santai, ya. Kemudian ya saya senang belajar sambil bermain. Jadi kalau ada yang belajarnya sambil main itu sanguinis. Saya akan mengerti jika saya melihat dan mendengar. Ya, ini cara sanguinis belajar, selalu mau ribut atau selalu mau dengerin musik kah, selalu mau pokoknya harus rame, ya. Kemudian tips orang tua yang punya anak sanguinis, ajari untuk mengelola segala sesuatu, ajari untuk menunggu orang lain selesai berbicara, dan ajari untuk disiplin dengan waktu, karena orang sanguinis ini, karena saking banyak yang ingin dia kerjakan, semuanya mau dikerjakan, dan akhirnya ya dia lupa waktu. Ya, nah ini 4 tentang watak itu. Nah sekarang sebelum kita diskusi ya, jadi Nak, watak bawaan itu pilihannya bisa penonton dan penulis skenario atau penulis skenario dan penonton. Jadi bawah. Kalau pilihannya di bawah dua-duanya berarti dia pemikir dan pengamat. Atau pengamat dan pemikir. Tinggal mana tadi nomor 1 dan nomor 2-nya.
Ini yang disebut introvert. Ya. Oh. Ada lagi watak misalnya tadi ya, mungkin sahabat-sahabat Kamana milenial atau teman-teman Bapak Ibu yang pilihnya yang di atas. Sutradara sama artis atau artis sutradara. Ya, itu berarti hasratnya mengatur dan gembira atau gembira mengatur. Dia pembicara dan pekerja atau pekerja pembicara. Ini namanya ekstrovert. Kalau pilihnya dua ini dari 4 yang tadi. Ya, nah. Terus kalau pilihnya penulis skenario dan sutradara ya, kayak Aira, atau milih sutradaranya duluan baru penulis skenario gitu ya, itu orang yang hasratnya mengatur dan sempurna, pemikir dan pekerja gitu. Ini namanya ambivert. Nah, atau ada yang pilih artis sama penonton. Atau penonton sama artis. Nah, ini watak yang gembira dan damai atau damai dan gembira. Ciri khasnya pembicara dan pengamat. Ini juga sebutannya ambivert. Nah, ya. Nah, watak bawaan, watak dasar ya, itu sebetulnya tidak ada yang bersilang begini. Misalnya tadi ya Kamana milenial, sahabat-sahabat Kamana milenial atau Bapak Ibu pilihnya saya pilih sutradara sama penonton itu berarti bukan watak bawaan, satu watak bawaan, satu watak karena belajar. Itulah tadi Bu Aisyah bilang coba deh bayangin waktu masih lebih muda. Karena kalau lebih muda, kita belum belajar kan gitu. Atau misalnya, Bu Aisyah saya mau pilih artis sama penulis skenario gitu. Atau penulis skenario artis, itu berarti bukan watak bawaan salah satunya. Pasti ada yang karena belajar gitu. Seperti Aira kan tadi Aira pilih ini 2 ya. Nah, makanya Bu Aisyah ingatkan artis yang mana, yang spontan atau yang perlu latihan. Kalau perlu latihan biasanya bukan artis yang ini. Melankolis juga bisa jadi artis ya, seperti Aira saat ini, tapi artis yang melankolis ini biasanya latihan. Kalau sudah mahir baru dia mau tampil. Kalau ini sanguinis nggak perlu latihan dia, malah kalau dilatihan dia bosen. Dia langsung aja maju ini. Nah tadi makanya Bu Aisyah tahu bahwa Aira bisa jadi kekoleris. Karena ini begini memang melankolis koleris, dia punya satu arah seperti ini atas bawah yang sejajar ya. Oke anak ya. Nah ini yang Bu Aisyah bisa jelaskan karena kalau kita bicara watak kita bicara dulu 4 dasarnya dan kombinasi-kombinasinya ya. Oke. Baik, ini banyak sekali ya pertanyaan di kolom komentar. Alhamdulillah ya Allah. Berarti di sini juga banyak sekali pertanyaan yang sudah raise hand tuh Aira. Tapi sebelumnya Aira, Ibu boleh bicara sama Dokter Aisyah dulu ya sebentar. Enggak. Bu Isa, udah lama ya kita mengamati karakteristik ini dan saya sungguh senang sekali malam ini. Terima kasih Bu Isa sudah mau diundang ke milenial ini. Karena biasanya kan anak-anak milenial ini kelihatannya nih Aira kita mesti ngundang Dokter Aisyah kembali ini karena mesti ada lanjutannya Dokter Aisyah ya. Belum dengan hormon-hormon keremajaannya ini gitu. Karena biar pada bakat juga bakat. Iya, bakat juga. Nah, itu nanti tinggal Aira sama Dokter Aisyah yang mengatur untuk ini. Masya Allah. Ini ada satu pertanyaan dari saya, Dokter Aisyah. Jadi, untuk anak-anak... Masih aja nanya, Bu Isya. mewakili, Bu Isa. Saya mewakili dari teman-teman gitu yang di sini kiranya tidak semuanya milenial. Iya. Jadi, mungkin saya ingin kalau jawabannya dari Dokter Aisyah gitu. Dan bagaimana caranya karakter ini watak ini untuk kita bisa mempunyai seluruh watak semuanya gitu. Karena kan kita bisa dipelajari ya dengan kita menahan diri. Tadi Bu Isa bilang bisa menahan diri ketika saya plekmatis nih. Kan kadang-kadang kita sudah malas untuk membuat sesuatu yang baru gitu ya. Tapi kan kita akhirnya melatih, oh iya ya, apalagi yang di sebelahnya ini koleris kan ngedorong-dorongnya kuat banget gitu kan ya. Sangat kuat. Untung kita punya sanguinis ya, jadi kita berani untuk
tampil tanpa Iya, persiapan gitu. benar. Itu karena ambivert ya. Ambivert itu kan Iya, separuh ekstrovert, separuh introvert ya. iya. Ya, cuman kelemahannya ambivert itu nggak stabil, mut-mutan. Iya, betul itu. Nah, sekarang kan si anak-anak ini harus inikan juga ya, menyadari juga bahwa itu ada. Nah, orang tuanya bagaimana caranya untuk tadi kan hanya satu-satu untuk mensikapi satu Ya. karakter. Nah, untuk kita mendapatkan seluruh karakter, ini kan biasanya kalau sanguinis kan pengennya yang praktis dan cepat gitu jawabannya. Sanguinis plekmatis itu yang mau cepat, mudah, cepat, benar, Mudah, happy. cepat. Masya Nah, itu Allah. dia. Jadi saya mewakili Iya. teman-teman semua di sini yang cepatnya gimana nih gitu untuk bisa memiliki semuanya sebelum kita nanti menginjak ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di sini. Mudah-mudahan ini pas aku jelasin juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada ya. Ya, Karena ini saya share screen ya. Ini pas banget memang ya. Memang saya sama Bu Isya itu kayak ada cenayangnya gitu. dialog jiwa. Dialog jiwa ya. Karena setelah slide ini sebetulnya itu tuh saya udah siapin, Masya Allah. Oh iya. Padahal nggak janjian. Ya, gini ya. Nih, sekarang kan watak di sini ya. Watak kan di sini ya, dengan segala kekuatan kelemahan ya. Saya sama tim teman-teman ini hari ini juga banyak juga yang hadir. Kemarin tuh bikin kelas 8 kali pertemuan, 8 Sabtu 2 bulan. Wow. makanya kita belajar lebih detail lagi. Terus kita ada istilah-istilah gini, plegisa, saplegi gitu ya. Nah, tadi seandainya nih ada yang kayak Bu Isya nih, misalnya seorang plekmatis sanguinis ya, atau orang sanguinis plekmatis aslinya kan, di mana kekuatan dan kelemahannya ada di otak sanguinis plekmatis dan plekmatis sanguinis ya. Sebentar ya, ini kok dia turun ya. Nanti kalau nggak cepet-cepet dibetulin nanti nggak kelihatan karena dia kecil-kecil. Nah, oke. Nah, ini kan ada di sini ya Bu ya. Ya, kita sebagai orang yang sanguinis tadi gembira, plekmatis damai kan dengan kekuatan kelemahan. Nah, terus kan kalau kita mau belajar itu nanti tempatnya otak itu di mana? Di sini, di lobus frontalis. Jadi watak kekuatan kelemahan yang dasar ini belajar yang ada di sini. Gampang tipsnya. Misalnya, nih, plekmatis yang ada di sini bisa lebih baik jika belajar menetapkan sasaran dan target. Karena orang plekmatis selalu gimana ya. Mulailah saya bikin acara Kamana ini tujuannya adalah 1, 2, 3. Nah, itu belajarnya gitu. Supaya plekmatisnya jadi lebih bagus. Ya. Kemudian bekerja lebih banyak dan lebih cepat. Karena plekmatis kan senangnya kerjanya yang itu-itu aja kan, monoton. Dan dia kuat loh kerjaan monoton. Tapi mulailah kita lebih cepat sedikit gitu. Terus lebih berani menghadapi masalah. Karena orang plekmatis tadi, karena kalau dia ada masalah, dia nggak tahu mau ngomong sama siapa. Makanya dia harus berani face the reality gitu. Latihan. 3 item ini aja. Nah, terus karena di otak kita yang ada sanguinisnya, di sini dengan kekuatan kelemahan, ya selain tadi bagaimana cara mengatasinya, tahu kekuatan kelemahannya yang tadi udah dibeberkan 1, 2, 3. Nah, supaya bisa lebih baik adalah si sanguinis yang ada di sini, ayo belajar sedikit lebih rapi dan terorganisir. Ya, belajarlah ngelipet-ngelipet, walaupun nggak bisa dari ujung ke ujung. Ya, terus supaya si sanguinis kita ini jauh lebih baik, ya tunggu saat diberi kesempatan bicara. Jadi kalau belum disuruh bicara, jangan bicara, gitu. Tunggu. Misalnya satu pertemuan gitu ya, kita nggak ngomong, senyum-senyum aja, ketawa-ketawa. Nanti ya menurut Bu Isya gimana? Nah, baru masuk tuh sanguinis. Jadi itu mesti berlatih ya. Misalnya Iya. untung latih jadi konselor jadi bisa mendengarkan. Biasanya pengen ngomong terus. Iya, karena sanguinis kan hasratnya bicara. Orang dari bayi aja ngomong. Kalau nggak ngomong nyanyi ya. Iya, nah kemudian belajar memperhatikan waktu. Menit per menitnya latihan dia. Bukan berarti harus jadi melankolis, dia belajar sedikit aja. Nah ini, jadi kalau watak sanguinis plekmatis sanguinis misalnya seperti aku, Bu Isya atau siapapun yang ada di sini, ini 6 poin ini aja akan membuat seseorang yang sanguinis plekmatis sanguinis itu jauh lebih baik.
Jauh lebih baik. Nah, ini kalau kita pelajari, ini kan yang ada di watak koleris bukan? Iya. Yang sasaran, target, yang lebih banyak kerjanya, berani hadapin. Untuk itulah kita mengapa waktu menikah dipasangkan orang plekmatis ini dengan koleris. Agar si kolerisnya itu masuk juga di otak kita ini. Sehingga kita belajar. Nah, karena kita ada sanguinisnya biasanya, ya pasangannya juga ada melankolisnya karena ini adalah kekuatan melankolis. Rapi, ya, kemudian jarang ngomong, terus sangat saklek sama waktu. Kita bukan berarti harus mirip melankolis banget, belajar sedikit aja lebih rapi. Iya. Nah, ini yang sanguinis plekmatis, ya. Nah, kemudian lagi, karena ini ada 8 ya. Ada lagi tadi yang di bawah tadi itu yang introvert, plekmatis, melankolis. Ada nggak tadi yang pilihannya ya penonton dan penulis skenario ya, ini saya betulin lagi sebentar ya. Penonton dan penulis skenario itu kan dengan kelemahan masing-masing. Penonton maunya damai, penulis skenario sempurna ya. Supaya kelemahan yang ada di sini bisa diatasi atau bisa jadi lebih baik, belajar di sini. Apa belajarnya? Ini karena ada plekmatisnya, belajar lagi kayak tadi. Menetapkan sasaran target, belajar lebih banyak dan lebih cepat, lebih berani menghadapi masalah. Nah, melankolis di sini karena sangat pemikir, selalu mau sempurna, akhirnya perfeksionis, maka supaya nggak terlalu perfeksionis, maka belajar ini. Ya, belajar sedikit lebih spontan. Jadi nggak usah semuanya itu teratur atau rapi, nggak apa-apa, belajar berantakan sedikit. Itu orang melankolis, supaya nggak perfeksionis. Ya, jadi belajar tidak terlalu perfeksionis. Oke, udah rapi, udah. Oke, udah rapi, siap, cukup. Nah, gitu. Ya, dan belajar tidak terlalu sedetil ya bahwa orang-orang lain itu ya enggak terlalu seperti dia gitu. Belajarlah untuk tidak terlalu detil banget. Gitu ya. Jadi misalnya orang melankolis kan selalu mau detil mendalam, udah dah ya, udah cukup nih, lipat selimut kayak gini aja udah cukup. Nggak usah lagi kembangnya menghadap ke atas. Kembang menghadap ke atas. Nah, ini kalau yang buat melankolis plekmatis atau plekmatis melankolis. Nah, kemudian yang wataknya ya koleris melankolis di sini. Ya, atau melankolis koleris ya, seperti Ananda Aira tuh ya. Nah, mungkin Aira melankolisnya duluan ya, Nak ya. Nah, di sini kan ada kekuatannya tadi ya, sama kelemahannya ya. Nah, belajar supaya lebih baik ya, 3 poin ini. Nah, ya, si kolerisnya yang ada di otaknya si orang ada melankolis kolerisnya ini, coba belajar biarkan orang lain ngambil keputusan. Karena si koleris asli di sini selalu dia mau ambil keputusan. Selalu dia mau ngatur. Makanya belajar ya. Coba kamu yang ambil keputusan. Walaupun suka gemes tuh kan. Kenapa ini? Terus belajar sedikit lebih tenang, ya. Kemudian tidak terlalu mengharapkan orang lain menghasilkan secepat sang koleris. Dia harus belajar untuk nggak semua orang secepat gue. Oke, gitu. Nah, 3 item ini. Dan sebagai melankolisnya itu tadi belajar sedikit lebih spontan, lebih sedikit tidak terlalu perfeksionis dan tidak terlalu sedetil sang melankolis agar tidak overthinking, agar tidak perfeksionis. Jadi 6 item ini, ya. Oh ya, Aira nanti modulnya aku kirim ke Aira ya atau panitia ya. Jadi kalau Kamana milenial mau nanti silakan minta, oke? Ya. Ya, terima kasih Bu Isa. Ya. Kemudian ada lagi nih watak yang ekstrovert. Yang koleris sanguinis koleris ya, supaya bisa lebih baik apa ya, belajar ini nih, belajar sedikit lebih rapi karena sanguinisnya tadi kan mau cepat ya, mau heboh, belajar mengorganisasikan sesuatu, tunggu untuk diberi kesempatan bicara, belajar memperhatikan waktu gitu ya. Nah, kemudian ada kolerisnya sama ini, jadi ini poin-poin simple. Sehingga nanti kita pada saat umur tertentu semakin tua merasa 4 watak ada di diri kita. Tapi 2 watak pembawaan, 2 watak pembelajaran. Karena mau nggak mau kita belajar watak kebalikan dari watak kita ini gitu. Ya kan? Nah, kemudian ya kalau kita mau watak apapun, ya, kita mau watak apapun yang ada kekuatan kelemahannya, supaya cakep, supaya indah, maka harus pakai baju.
Dan baju paling bagus adalah baju takwa. Nah, supaya punya baju takwa, maka belajar Islam di sini. Sehingga apa? Mau watak apapun di sini, kekuatan kelemahannya apapun, insya Allah kalau kita belajar Islam, mengaji, mengkaji, baju kita baju takwa. Ya, jadi mau watak apapun cantik semuanya ya. Nah, ini sebetulnya yang bisa aku sharingkan sebagaimana tadi Ibu Isya tanyakan. Masya Allah. Nah, kurang lebih kayak gini Iya. Bu Isya. Terima kasih banyak, bisa maksudnya ini lebih simpel, dan di sini kan Kamana ini juga sebuah kajian untuk kita bisa mendalami agama kita ya dengan baik gitu. Kan harus bentuknya takwa tuh bentuknya perilaku ya, bisa jadi artinya kan kita harus belajar berkarakter untuk membentuk karakter kita sendiri, watak kita sendiri. Untuk menjadi indah itu kan memang kita yang menentukan. Jadi itu cocok sekali dengan ajaran kita ya. Betul. Jadi Islam itu kan guidance-nya, ya, prinsip-prinsipnya gitu ya. Katakanlah misalnya tadi watak melankolis kan kelemahannya pendendam. Kemudian Allah ajarkan suruh memaafkan. Ya, banyaknya ayat memaafkan itu di Al-Quran. Itulah kita baca lagi, pelajari lagi, lihat lagi perangainya, bagaimana contoh Rasulullah SAW memaafkan orang-orang yang pernah meludainya aja dimaafkan. Itu harus masuk ilmunya di otak. Nah, Rasulullah itu ada 4-4-nya ya, bisa ya? Oh, jelas. Ya, beliau itu yang paling sempurna. Manusia yang ada cuma 4 wataknya hanya 2, Nabi Adam alaihissalam dan Rasulullah SAW. Yang pertama, Nabi pertama dan penghabisan itu. Ya. Selebihnya nabi-nabi yang lain tuh dia beda-beda. Kayak Musa tuh koleris banget. Musa alaihissalam koleris. Tapi pembelajar sekali ya Musa itu. Iya, semua kan harus belajar makanya. Sulaiman alaihissalam itu melankolis. Gitu. Ya, jadi Rasulullah itu di lobus parietalisnya sudah 4 langsung. Dan yang muncul kekuatannya semua. Ya, kelemahannya paling satu item itu langsung dibetulin sama Allah. Ya, wahai Muhammad, ingetin terus kan wahai Muhammad gitu. Itu saking dijaganya Rasulullah SAW. Ya, seperti itulah kurang lebih. Ya, terima kasih. Ini kelihatannya Aira sudah ada yang raise hand. Silahkan diterima dulu yang raise hand. Dari tadi ada Mas Gibran Siregar nih, yang pertama dari tadi. Hai Mas Gibran Siregar. Halo, Assalamualaikum Bu Aisyah, salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Bu, apakah saya harus memperkenalkan diri dulu? Mangga, boleh supaya nanti bisa tambah kenal. Nanti kalau ketemu di jalan ngerti jadinya. Oke Bu, saya juga ingin bertanya banyak gitu Bu bersama Ibu. Mangga. Jadi sebelumnya Assalamualaikum semuanya, ibu-ibu, kakak-kakak di sini, ayah bunda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gibran, umur saya 18 tahun. Saya salah satu mahasiswa di Telkom University semester 1 di jurusan MBTI. Di sini saya ingin memaparkan pertanyaan saya kepada Ibu Aisyah. Tolong dijawab dengan sepenuhnya, Bu. Tapi boleh nggak bertanya dulu, Mas Gibran? Oh iya, boleh Bu, boleh. Ikut di sini dari mana dapatnya? Itu saya temannya Humaira. Kalau gitu tepuk tangan dulu untuk temannya Humaira, untuk Aira. Nih temennya nih udah hadir juga. Alhamdulillah. Ya. Tinggal di Bandung juga? Alhamdulillah di Bandung, Bu. Oh, Masya Allah. Jadi saya juga ini menyuarakan pertanyaan dari teman-teman saya juga, soalnya ini berkaitan dengan akhir zaman juga, tapi menyinggung dengan teknologi, Bu. Gadget. Ya. Saya ingin bertanya di sini kepada Ibu. Saya ingin bertanya tapi di luar konteks watak, tapi berhubungan dengan watak juga. Jadi saya ingin bertanya ciri-ciri kondisi akhir zaman transisi ke masa khalifah itu bagaimana ya Bu? Saya ingin bertanya itu saja yang satu. Yang kedua, saya juga bisa menyinggung soal watak. Nah, saya juga jujur ini sedang melakukan tarikoh. Ibu tahu tarikoh nggak? Tarikoh ya. Nah, saya juga sedang belajar tarikoh. Tarikoh dakwah, Bu. Betul. Nah, tapi yang di sini saya ingin menyinggung,
sifat saya itu emosi Bu, kayak Ibu tadi apa, korelis ya kalau nggak salah. Koleris ya, watak yang Saya juga jadi mengatur. ingin melakukan perjalanan dakwah, tapi sifat saya itu tidak mau dibantah Bu. Jadi saya orangnya tuh cepat ngerti, tapi saya tuh orangnya mainnya bantah-bantah. Jadi semua argumen yang bisa saya bantahkan, selagi saya bisa menjelaskan secara logika dan agama ya tidak masalah ya Bu. Seperti itu. Yang saya ingin tanyakan itu saja sih Bu. Soalnya saya juga bisa bilang teknologi juga menjadi bom waktu untuk negara kita juga gitu Bu. Seperti itu. Iya, betul. Ya, tadi Mas Gibran ya, Mas Gibran, ini Medan ya? Ada Siregarnya soalnya, iya. 1 2, suaranya hilang. 1 2. Jujur saya emang orang tua Medan. Sunda Bu. Oh, yang Tapi Medan ayah berarti ya? Lahir sampai sekarang juga Islam sih Bu. Jadi saya juga kalau misalnya dibekali ilmu agama sama orang tua saya juga, alhamdulillah cukup. Saya juga ikut seminar ISQ 165 Ari Ginanjar. Iya, bagus banget itu, Masya Allah, itu keren banget. Saya juga kalau boleh sharing juga umur 4 tahun udah hatam Al-Quran, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah, Masya Allah, mantap. Ya. Tadi Mas Gibran waktu pilihan yang Bu Aisyah pilihkan, ya pilih mana? Sutradara sama apa? Penulis skenario ya? Suaranya boleh di-unmute. Saya tuh sebenarnya punya pilihan sendiri gitu Bu, tapi saya juga bingung mau pilih apa. Tapi kalau misalnya boleh di luar itu, saya lebih milih diri sendiri aja gitu Bu. Jadi apa? Punten, diri sendiri Bu. Putus suaranya. Memilih diri sendiri katanya Bu Isa. Memilih diri sendiri. Jadi udah ketebak banget kolerisnya. Iya. Tadi juga sudah dia ceritakan bahwa hasrat mengatur yang kuat, sehingga kalau nanti misalnya ada sesuatu nggak bisa dibantah gitu ya. Ya, baik. Jadi gini, Mas Gibran, ya. Kalau kita bicara tanda-tanda akhir zaman ya, itu banyak perspektifnya atau banyak sudut pandangnya ya. Mau pakai sudut pandang mana ya? Karena dari para ulama pun mengemukakan tanda-tanda akhir zaman itu ada 1 2 3 4 5 gitu ya. Nah, kadang kalau kita lihat kok ada yang muncul ya, laki-laki merupai perempuan merupai laki-laki, itu juga tanda-tanda akhir zaman ya. Nah, tapi ya di sisi lain juga setelah kita tahu bahwa ini sudah mulai muncul ini, kita mulai juga melihat berapa perbandingannya gitu. Berapa probabilitasnya, berapa juga fakta-fakta yang adanya berapa gitu. Yang dikatakan misalnya salah satu ciri akhir-akhir zaman itu bahwa laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki, ya berapa persen ya, udah berapa persen ya gitu. Memang muncul ada komunitas yang seperti itu gitu ya. Tapi misalnya waktu kita lihat faktanya, dia masih 10% atau belum sampai 10%. Alhamdulillah, ini masih baru ya, baru memulai tanda-tanda ke akhir zaman itu gitu. Tapi kalau misalnya secara fakta kita lihat, kok udah terbalik ya? Udah mulai 70% ya, laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki ya. Nah, itu udah yang banyak banget ya gitu. Jadi apapun nanti tanda-tandanya, segera cari lagi faktanya, terutama fakta statistik. Itu penting. Ya. Misalnya ada lagi tanda-tanda akhir zaman. Ini yang paling gampang-gampang ya. Punten ya, pembantu misalnya melahirkan anak majikan misalnya gitu. Kalau kita dengar berita-berita sih pasti, kalau berita-berita itu kayaknya banyak ya gitu. Tapi coba lihat lagi, dikumpulkan lagi faktanya, statistiknya berapa gitu. Kalau misalnya yang terjadi itu sudah di atas 60% atau 70%, wah ini udah makin benar-benar nih tanda-tanda akhir zaman kan gitu. Nah, sebetulnya gunanya itu adalah untuk kita satu mawas diri, kedua ya untuk kita juga langsung preventif atau hati-hati terhadap hal-hal ini. Dan ya karena dijanjikan juga dalam Islam bahwa kalau masih ada yang ya mengingat ayat-ayat Allah, maka insya Allah nggak jadi kiamat.
Itulah mengapa kita muncul ya kumpulan-kumpulan taklim, kumpulan-kumpulan orang-orang yang selalu punya niatan mengaji, mengkaji. Seperti tadi Mas Gibran sampaikan usia 4 tahun sudah khatam Quran, ya kan? Ya, itu kan tanda-tanda baik ya, tanda-tanda baik. Tinggal nanti mungkin ditingkatkan lagi, baca Al-Qur'an lagi, mengaji, mengkaji. Nah, adapun teknologi, kalau buat saya teknologi ini adalah cara-cara untuk ya mempermudah atau media saja. Kalau saya waktu kecilnya baca Quran itu hanya di buku ya, hanya di kertas. Sekarang dengan adanya teknologi digital ya, Al-Quran bisa dibaca atau bisa diakses di gawai atau gadget dan lebih mudah malah. Teknologi itu diharapkan mempermudah. Ya. Mobil ditemukan untuk mempermudah agar tidak naik motor. Ya, karena kalau naik motor ya ada angin kena angin, ada hujan kena hujan. Motor diciptakan supaya mempermudah supaya ya tidak jalan kaki kan itu semua. Jadi teknologi ini muncul karena untuk mempermudah ya. Kalau saya gitu ya. Nanti kan Gibran punya pendapat lain ya. Nah, kemudian pada saat Mas Gibran menjadi belajar tentang thariqah ya atau belajar tentang dakwah, memang watak koleris ini watak yang hasratnya tadi ngatur. Kalau nanti mau bagaimana cara dakwahnya orang koleris, lihat saja Sayyidina Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab itu koleris. Umar bin Khattab itu adalah khalifah yang koleris. Ya, yang hasratnya mengatur mau cepat, prinsip kuat kayak gitu. Ya, tapi sekali lagi Umar bin Khattab selalu melihat bagaimana Rasulullah SAW ya bertindak. Ya, bagaimana Rasulullah berkata-kata, bagaimana Rasulullah ya melakukan tindakan-tindakan, keputusan-keputusan dalam setiap permasalahan. Jadi ya Umar bin Khattab secara dasarnya di otaknya adalah watak yang tadi, yang diartikan koleris tadi. Itu kan cuma penamaan saja kan sebetulnya. Ya. Nah, kemudian belajar. Contoh gini, contoh di dalam satu riwayat ya, Sayyidina Umar sering ngomel atau sering marahin batu Hajar Aswad. Apa dia bilang? Hei batu, katanya. Seandainya Rasulullah tidak menciummu, aku nggak mau cium kamu. Kamu cuma batu doang gitu. Kata Umar bin Khattab. Ya, dia begitu karena orang yang spontan, orang yang koleris tadi, orang yang pokoknya nggak mau diatur gitu kan. Artinya masa batu dicium gitu kan misalnya ya, atau istilam tadi. Tapi karena Rasulullah melakukan, maka dia melakukannya gitu. Ya. Nanti Sayyidina Ali bilang, jangan gitu Umar. Kamu nggak tahu ini bukan batu sembarang batu. Batu ini nanti di padang mahsyar mengeluarkan print out nama-nama orang yang beristilam, nama-nama orang yang menghadapnya sholat menghadap ke arah situ gitu ya. Terus juga siapa yang menciumnya, siapa yang melambaikan, dia keluar tuh print out-nya. Nah, setelah itu Umar langsung diam. Jadi apapun wataknya karena melihat Rasulullah, kemudian juga saling mendapat nasihat dari sahabat yang lain, maka ya jadi lebih baik. Adapun ISQ ya mengajarkan tentang Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna ini ya kalau di otak manusia ya ini berdasarkan otak lagi ya kita sekalian aja ya nggak apa-apa ya Bu Iset tanggung soalnya nih. Saya mau cerita tentang ISQ. Nah, jadi di daerah lobus temporalis di sini ada neuron ini di sini yang ditemukan oleh Donna Zahar dan Ian Marshall di Harvard University. Di sini dikatakan ada God spot. Ini kalau dari tinjauan neuroscience. Jadi neuron-neuron yang ada di lobus temporalis. Kita memang belum bicara lobus temporalis. Kalau bicara di sini itu satu paket lagi. Tapi kita cerita dulu agar kita bisa tahu bagaimana caranya nanti menyalakannya. Ya. Di sinilah dikatakan ada God spot. Ya, dan disinilah dikatakan bahwa ya ada sifat-sifat ketuhanan di dalam temporalis ini yang kalau di dalam konsep Islam itulah Asmaul Husna. Sehingga pada saat kita misalnya koleris di sini ya, misalnya Mas Gibran koleris, orang yang seperti Umar bin Khattab, kemudian sudah belajar Islam di sini, tapi kok rasanya masih, aduh saya kok masih keras juga ya gitu. Maka nyalakan God spot yang ada di lobus temporalis. Apa misalnya ya sabar, supaya ya sabar. Caranya gimana? Ya itu tadi dilafazkan.
Ya sobar, ya sobar. Karena apa yang diucapkan ya, ucapan itu jalan lewat sistem saraf ke batang otak ini, ya. Terus dia mengakses program ya sobar di lobus temporalis. Sehingga program ya sobar di lobus temporalis bertemu dengan program yang ada di dalam lobus parietalis yaitu koleris tadi, maka kolerisnya jadi sabar gitu. Ya, ya Rohman, ya Rohim, apapun yang kita lafazkan, ya apabila itu berkenaan dengan Asmaul Husna, yang kena itu nanti program yang ada di atas telinga atau lobus temporalis. Dia berinteraksi dengan watak di lobus parietalis, ditambah lagi ilmu yang ada di lobus frontalis, jalan di batang otak, jalan di tulang belakang, membentuk perilaku, membentuk perangai, atau orang bilang membentuk akhlak, ya. Nah, kurang lebih ini yang bisa saya sampaikan, ya, lebih kurangnya, ya. Mengingat waktu, mohon maaf kepada semua yang bertanya, mengingat waktunya sudah habis. Dengan sangat menyesal, Dr. Aisyah tidak dapat menjawab semua pertanyaan. Tapi Mudah-mudahan tadi udah kejawab dikit ya, karena tadi udah dijelasin ya. dan terima kasih sudah bertanya. Insya Allah kita akan jadwalkan kajian Kamana Milenial ini kembali dengan Dr. Aisyah. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Semoga ada Mantap. kemudahan ya. Alhamdulillah, Aira. Tapi sebelum ditutup ini, Dr. Aisyah silahkan menyimpulkan semuanya yang sudah dipaparkan tadi dengan ringkas dan padat. Iya. Terima kasih. Jadi, Dr. Aisyah. Mari kita terima watak kita. Ya, kita ada istilah di dalam kelas itu ijab kabul watak. Terima watak, bilang sama Allah, ya Allah saya terima watakku ya Allah. Ya, dengan segala kekuatan dan kelemahan. Karena watak yang diterima oleh diri kita dengan sebuah pengucapan-pengucapan, maka ya program yang ada di otak akan terakses kekuatan. Ya, kelemahannya jadi bisa diatasi. Ya, jadi terima ya wataknya ya. Ya, jangan minta sertifikat penggantian watak. Itu sama aja misalnya hidungnya mau dioperasi plastik itu mau diganti hidung itu namanya. Ya kurang lebih seperti itu Ananda, Humaira dan sahabatku Ibu Isya. Terima kasih Bu Isa, terima kasih banyak.